Pemurnian Ki terkuat, episode 81-90. Babak 81, Altar Misteri. Nama, pemurni Ki terkuat penulis, Lee Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Apa yang terjadi di aula kompetisi bawah tanah dengan cepat menyebar ke seluruh dunia bawah tanah kota Jianghai. Seluruh dunia bawah tanah kota Jianghai terkejut. Li Zhengrong sudah mati. Kepala botak itu terluka parah dan tidak sadarkan diri, hidup dan mati tidak diketahui. Keduanya adalah bos sejati di kota Jianghai, dan mereka dikepung kemanapun mereka pergi. Tapi mereka mengalami kecelakaan pada saat bersamaan. Siapa yang melakukannya? Saya mendengar bahwa pemuda dengan selusin dari mereka melakukannya beberapa hari yang lalu. Namun ada juga kabar bahwa saya melihat Li Xiaomo di aula seni bela diri bawah tanah. Tampaknya kejadian ini ada hubungannya dengan Li Xiaomo. Mungkinkah orang di balik semua ini adalah Li Xiaomo? Dugaan ini masuk akal. Awalnya, dunia bawah tanah kota Jianghai adalah negara berkekuatan 3, tetapi sekarang bos dari 2 kekuatan besar mengalami kecelakaan, dan masyarakat Qingyan yang diwakili oleh Li Xiaomo telah menjadi pemenang terbesar. Dunia bawah tanah kota Jianghai lebih hidup dari sebelumnya, dan berbagai organisasi besar dan kecil sedang mendiskusikan masalah ini. Mereka tahu bahwa mulai sekarang, pola dunia bawah tanah di kota Jianghai akan berubah drastis. Li Xiaomo duduk di ruang kerja, menggosok pelipisnya, wajahnya tidak cantik. Seorang pelayan berpakaian teh berdiri di sampingnya, dan bertanya dengan lembut, "Nona, bukankah situasi saat ini sangat baik bagi Anda? Mengapa Anda tampak tidak bahagia?" Li Xiaomo mengangkat kepalanya, alisnya mengerutkan kening, dan berkata, "Banyak orang berpikir seperti itu. Saya pikir setelah Li Zhengrong dan kepala botak itu jatuh, saya akan menjadi penerima manfaat terbesar. Tapi nyatanya, hanya saja Li Zhengrong dan si kepala botak jatuh, dan itu tidak akan berdampak besar pada kekuatan mereka. Paling-paling, itu akan menjadi kekacauan internal untuk waktu yang singkat. Mereka akan segera memilih bos baru. Pada saat itu, bos baru dari kedua kekuatan ini pasti akan melakukan balas dendam untuk menunjukkan kekuatan dan tekad mereka kepada masyarakat. Siapa yang menjadi objek balas dendam? Menurut opini publik saat ini, itu adalah saya dan Yan Yan." Li Xiaomo memandang pelayan itu dan berkata, "Sekarang, apakah menurutmu aku harus bahagia?" Pelayan itu mengerutkan kening dan berkata, "Tapi, bukankah wanita yang Tuan Fang katakan adalah orang yang benar-benar melakukannya?" Memikirkan dinginnya dan kekerasan Fang Yu tadi malam, mata indah Li Xiaomo bersinar ketakutan, dan tersenyum pahit. Tuan Fang mungkin memang menjadi sasaran balas dendam, tetapi dia hanyalah manusia. Dan dengan kekuatannya, tentu saja tidak perlu khawatir tentang balas dendam apapun. Petik 2. Tapi klub Qingyan dan saya punya tujuan besar. Menghadapi dua kekuatan itu, jika kita berhadapan langsung, kita akan menderita kerugian besar. Pada saat itu, mungkin ada kekuatan keempat dan kelima yang melihat angin dan melompat keluar. Li Xiaomo tidak melanjutkan. Sekarang dia dan masyarakat Qingyan harus menghadapi banyak masalah. Itu adalah pembalasan dalam kegelapan. Dia awalnya ingin mengikat Fang Yu dengan foto yang diambil selama percakapan, sehingga Li Zhengrong dan si kepala botak mengira bahwa masyarakat Qingyan telah membawa Fang Yu ke bawah komandonya, dan kemudian menggunakan ketenaran Fang Yu untuk memenangkan minat. Namun saya tidak menyangka bahwa situasi saat ini masyarakat Qingyan telah menjadi sasaran kritik publik. "Nona, sebenarnya ada solusi yang mudah." Pada saat ini, pelayan itu tiba-tiba berbicara. "Kamu beritahu aku." Li Xiaomo memandangi pelayan itu dan berkata, "Bahwa Tuan Fang sangat kuat, Anda dapat menemukan cara untuk membiarkan kedua kekuatan menghadapinya terlebih dahulu. Dalam hal ini, Tuan Fang akan melenyapkan kedua kekuatan itu," kata pelayan itu. Mata indah Li Xiaomo bersinar, dan dia tidak berkata apa-apa. Pada Senin pagi, Fang Yu tidak pergi ke sekolah, tetapi naik kereta berkecepatan tinggi ke pegunungan Tiantian di bagian paling barat Jiangnan. 2 jam kemudian, Fang Yu tiba di pegunungan Skyline. Dahulu kala, pegunungan Tiantian adalah tempat yang harus dilalui oleh para murid dari berbagai sekte. Ada monster dan binatang di mana-mana, dan ada banyak bahan obat langka. Hanya saja seiring berjalannya waktu, monster-monster di pegunungan Skyline perlahan punah,
dan sampai sekarang, mungkin monster-monster tidak ada. Selain itu, pegunungan Skyline juga telah berubah dari tempat pengalaman menjadi tempat pemandangan tingkat 3A di Tiongkok. Fang Yu berjalan ke pintu masuk tempat pemandangan itu, dan ketika dia melihat sekeliling, dia bisa melihat pegunungan yang bergulung-guling, yang diselimuti kabut putih, yang tampak cukup misterius. Karena hari ini bukan hari libur, tidak banyak orang di kawasan pemandangan itu. Fang Yu langsung mengikuti trotoar dan perlahan berjalan menuju kedalaman pegunungan Skyline. Terdapat banyak gunung di pegunungan Skyline, yang tertinggi disebut Gunung Skyline yang tingginya 6.400 meter. Fang Yu menghabiskan 30 menit berjalan kaki ke kaki Gunung Tiantian. Ketika saya melihat ke atas, saya hanya dapat melihat kabut putih, dan puncak Gunung Tiantian tampak berada di atas awan. Setelah Gunung Tiantian dikembangkan menjadi tempat yang indah, jalur pendakian pejalan kaki dibangun di Gunung Tiantian untuk didaki wisatawan. Fang Yu berpikir sejenak, alih-alih mengambil jalur pendakian, dia berjalan di dinding curam Gunung Tiantian. Ia menanjak dengan sangat cepat, satu anak tangga tingginya 1 meter, seperti melompat di tembok yang curam. Jika orang luar melihatnya, dia akan ketakutan dan berteriak. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Fang Yu mendaki ke puncak Gunung Tiantian. Saat ini, sekelilingnya dikelilingi kabut putih, dan jarak pandang sangat rendah. Saat dia melihat ke bawah gunung, dia hanya bisa melihat awan. Terakhir kali Fang Yu datang ke sini sekitar 800 tahun yang lalu. Dia tidak ingat di mana batu nisan itu berada. Fang Yu harus berjalan mengitari puncak Gunung Tiantian. Saat dia berjalan, dia melihat sebuah batu nisan tua. Berhenti. Batu nisan sudah tertutup lumut, dan kata-kata yang tertulis di batu nisan sudah luntur dimakan waktu hingga sulit dibaca. Makam Ganda Lengsun. Kelima karakter ini diukir oleh Fang Yu sendiri. Hanya saja ukirannya mungkin kurang dalam, dan sekarang terlihat sangat kabur. Fang Yu berdiri diam di depan batu nisan, hanya memandangi batu nisan itu. Dia sebenarnya bukan orang yang suka mengingat. Setiap kali dia mengingatnya, dia selalu merasakan kesepian yang menyesakkan. Justru karena itulah dia sudah lama tidak berada di sini. Faktanya, sebelum bertemu Ji Rumei, Fang Yu bahkan sudah lama tidak memikirkan wanita Leng Sun Suang. Tapi dunia ini begitu indah, Fang Yu kebetulan bertemu dengan Ji Rumei, yang tampak kedinginan mencari sepasang mata. Kemudian, setiap kali dia melihat Ji Rumei, dia selalu memikirkan Leng Sun Suang. Orang-orang di istana Xian belum mati, saya benar-benar tidak menyangka. Setelah berdiri hampir setengah jam, Fang Yu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tapi aku berjanji akan menemukan semuanya, dan aku tidak akan membiarkan mereka pergi." Setelah berbicara, Fang Yu berbalik dan pergi. Saat menuruni gunung, Fang Yu memilih mengambil jalur pegunungan. Pemandangan di Skyline Mountain, scenic area memang sangat bagus, dan sangat sepi jika tidak ada turis di sekitarnya. Ketika Fang Yu mencapai posisi lereng gunung, dia tiba-tiba berhenti. Karena dia merasakan nafas yang aneh. Perasaan dingin yang menggigit gelombang www.novelringan.com gelombang meski hanya sesaat, namun ditangkap oleh Fang Yu. Fang Yu melihat keluar jalur pegunungan. Ada dinding batu yang menonjol, dan dia sepertinya bisa berjalan agak jauh ke dalam. Setelah berpikir sejenak, Fang Yu melompat ke dinding batu ini. Melihat ke dalam, wajah Fang Yu sedikit berubah. Ada sebuah meja dengan banyak lilin di atas meja. Lilin-lilin ini saling terhubung, yang sepertinya merupakan simbol yang aneh. Di dinding batu di belakang meja, ada topeng mengerikan yang sepertinya terbuat dari batu. Alasan kenapa topeng ini garang adalah karena topengnya berbentuk seringai dengan taring menghadap keluar dan mata melotot, terlihat seperti udara cemberut. Fang Yu berjalan beberapa langkah ke depan dan melihat dua mangkuk di atas meja. Satu mangkuk berisi bubuk putih, dan mangkuk lainnya berisi setengah mangkuk cairan hitam dan merah, yang tampak seperti darah yang akan membeku. Dan di samping kedua mangkuk itu, banyak terdapat rambut-rambut kusut. Ini altar. Apakah ini perbaikan yang jahat lagi? Fang Yu mengerutkan kening dan terus melihat sekeliling. Roh jahat di dalam dinding batu ini sangat berat, dan sebagian besar berasal dari topeng di dinding batu. Melihat topeng ini, mata Fang Yu berkilat, berpikir dalam benaknya. 3 benda di atas meja, darah, rambut. Apakah itu abu bubuk putih? Memikirkan hal ini,
Wajah Fang Yu sedikit berubah. Apakah altar ini digunakan untuk membuat mayat? Lilin di atas meja masih menyala, dan badan lilin kurang dari setengahnya dikonsumsi. Dengan kata lain, seseorang baru saja ada di sini. Saat Fang Yu sedang berpikir, bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakangnya. Bayangan hitam mendekati Fang Yu tanpa suara, dan kemudian cahaya perak menyala di tangannya, dan sebilah pisau tajam muncul, menusuk bagian belakang kepala Fang Yu. Babak 82, Kekuatan yang Aneh. Nama, pemurni Qi terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Fang Yu berbalik dan langsung mengulurkan tangan untuk mengambil pedangnya. Di depannya ada seorang pria muda berkulit gelap dan kurus dengan cahaya tajam di matanya. Dia memutar pedangnya dengan kuat, mencoba melukai tangan Fang Yu dengan pedangnya. Rintik, Fang Yu menjabat tangannya dengan keras, dan bilahnya langsung hancur. Keheranan melintas di mata pria kurus berkulit hitam itu, dan setelah menyentuh pinggangnya dengan tangan kiri, dia sepertinya ingin mengeluarkan sesuatu. Fang Yu mengulurkan tangan dan meraih tangan kirinya, tidak mengizinkannya mengeluarkan barang-barang. Begitu aku muncul, aku akan membunuh pikiranku. Aku tidak punya keluhan denganmu, kenapa repot-repot? Kata Fang Yu. Pria kulit hitam kurus itu mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk melepaskan tangan Fang Yu, tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, dia tiba-tiba berbicara, melantunkan beberapa formula yang tidak jelas. Retak, terdengar suara dari dinding batu di belakangnya. Mata Fang Yu sedikit berubah, dan ketika dia menoleh, dia melihat topeng yang tergantung di dinding batu bergetar hebat. Bas! Setelah itu, topeng itu terlepas dari dinding batu dan terbang menuju lokasi Fang Yu. Sementara perhatian Fang Yu teralihkan, pria kulit hitam kurus itu meraung dan mengambil langkah ke samping. Topeng itu terbang langsung ke wajah pria berkulit hitam dan kurus itu, hanya menutupi wajahnya. Mata di topeng itu segera menunjukkan semburan cahaya hitam. Dan tubuh pria berkulit hitam dan kurus juga meledak. Dengan momentum yang kuat, teknik macam apa ini? Dengan bantuan kekuatan mayat, Fang Yu mengangkat alisnya, menganggapnya menarik. Setelah mengenakan topeng, pria kulit hitam kurus itu tampak lebih besar beberapa inci, dan dia meninju kepala Fang Yu. Fang Yu mengangkat tangan kirinya untuk menahan pukulan itu. Ledakan. Dengan suara keras, Fang Yu mundur selangkah. Pria berkulit hitam dan kurus yang mengenakan topeng itu jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Fang Yu. Keingintahuan di mata Fang Yu semakin kuat. Sihir macam apa ini? Pria berkulit hitam kurus awalnya hanyalah biksu tingkat 8 di periode pemurnian Qi, tetapi setelah memakai topeng, aura dan kekuatannya beberapa kali lebih kuat. Pria berkulit hitam dan kurus saat ini mungkin berada di atas ahli seni bela diri. Pria berkulit hitam kurus itu maju selangkah, cahaya hitam muncul dari tangan kanannya, dan dia menyerang Fang Yu lagi. Fang Yu menghindari pukulan itu. Ledakan. Dinding batu di belakang Fang Yu langsung terlempar keluar dari lubang besar. Fang Yu melintas di belakang pria kulit hitam kurus itu dan menendang punggung pria kulit hitam kurus itu. Pria berkulit hitam dan kurus bereaksi sangat cepat, berbalik dan menghadapnya. Ledakan. Dengan suara keras, pria kulit hitam kurus itu terbang beberapa meter jauhnya, dan dengan cepat menstabilkan tubuhnya. Mata Fang Yu penuh kejutan. Pria kulit hitam kurus yang memakai topeng itu terlalu kuat. Dia menggunakan setidaknya 20% kekuatannya pada kaki itu sekarang, tapi pria berkulit hitam dan kurus itu benar-benar melawan dengan telapak tangannya dan tidak terluka. Pria kulit hitam kurus berdiri di sana, memandang Fang Yu, dan berkata, "Siapa kamu?" Suaranya aneh, rendah dan berlumpur, dan terdengar seperti suara mayat di peti mati. "Kamu harus menanyakan pertanyaan ini sebelum memulai. Apa gunanya bertanya sekarang? Kamu ingin membunuhku?" Fang Yu berkata dengan ringan. Pria kulit hitam kurus itu tidak berbicara lagi, topeng di wajahnya, matanya tiba-tiba berubah menjadi cahaya hitam yang kuat. Fang Yu merasakan otaknya tiba-tiba menjadi kosong, dan langsung kehilangan kemampuan berpikir. Memanfaatkan kesempatan ini, pria kulit hitam kurus itu bergegas menuju Fang Yu, cahaya hitam muncul dari tangan kanannya, dan tinjunya mengenai dada Fang Yu. Ledakan. Fang Yu dipukul dengan keras dan terlempar keluar dari tebing, jatuh dan menghilang. Pria kulit hitam kurus itu berjalan ke tepi tebing,
memandangi awan di bawah, dan tertawa terbahak-bahak. Topeng ini sebenarnya memiliki efek mengendalikan dewa. Aku benar-benar meremehkannya. Pada saat ini, suara Fang Yu tiba-tiba datang dari belakang pria berkulit hitam dan kurus itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah dia jatuh? Tawa pria berkulit hitam dan kurus itu terhenti, dan dia segera berbalik dan melihat Fang Yu sambil tersenyum berdiri di depannya. Fang Yu jelas-jelas memukulnya dengan pukulan keras tadi, bagaimana bisa terlihat seperti tidak terjadi apa-apa. Sebenarnya kelemahanmu sudah jelas, tahukah kamu? Kata Fang Yu. Pria berkulit hitam kurus itu mundur selangkah dan membanting Fang Yu lagi. Fang Yu menoleh untuk menghindari tinju pria kulit hitam kurus itu dengan mudah. Kemudian, dia meninju topeng pria berkulit hitam dan kurus itu. Brengsek, topeng yang terbuat dari batu meledak seketika, menampakkan wajah pria berkulit hitam dan kurus dengan ketakutan yang luar biasa. Dengar, bukankah kamu menjadi dewa sekarang? Fang Yu berkata dengan senyum dingin di wajahnya. Kamu, apa yang kamu? Pria kulit hitam kurus itu memandang Fang Yu, berkeringat di dahinya, dan hatinya sangat ketakutan. Fang Yu tidak berbicara, dan menendang lutut pria kulit hitam itu. Retakan, pria kulit hitam kurus itu menjerit. Mundur selangkah, kehilangan pusat gravitasinya, dan langsung jatuh ke bawah tebing. Di belakangnya ada tebing setinggi lebih dari 3.000 meter. Tubuh lelaki berkulit hitam kurus itu digantung di tebing setinggi lebih dari 3.000 meter. Katakan padaku, kamu adalah kultivator jahat macam apa? Fang Yu bertanya. Pria berkulit hitam dan kurus itu sangat ketakutan, dan dengan gemetar berkata, saya bukan seorang kultivator jahat, saya adalah anggota klan Xuanming. Klan Xuanming. Fang Yu sedikit mengernyit, dia belum pernah mendengar tentang kelompok etnis ini. Tapi altar yang dipasang oleh pria kulit hitam kurus dan mantra yang dia gunakan jelas tidak dapat dipisahkan dari ilmu sihir. Jika kamu membunuhku, orang-orang kami akan menemukanmu dan membalas dendam padaku. Pria kulit hitam kurus itu memandang Fang Yu dan berkata dengan keras. Kaulah yang membunuhku lebih dulu, kamu sudah menemukan jawabannya. Fang Yu berkata dengan ringan. Pria kulit hitam kurus melihat ekspresi Fang Yu dan tahu bahwa Fang Yu tidak akan membiarkannya pergi. Jadi, dia menggigit ujung lidahnya, menyeka darah dari ujung lidahnya di kelopak mata dengan tangan kirinya, dan melantunkan mantra. Tetua, kamu optimis, orang ini membunuhku. Kamu harus membalas dendam padaku. Pria kulit hitam kurus itu membuka matanya, menatap wajah Fang Yu, dan berkata. Fang Yu sedikit mengernyit. Hahaha. Sebentar lagi semua orang di klanku akan tahu bahwa kamu membunuhku. Mereka akan menemukanmu, mereka akan menemukanmu. Pria kulit hitam kurus itu tertawa dengan panik. Jika aku menarikmu sekarang, apakah aku masih bisa mendapatkannya kembali? Fang Yu bertanya tiba-tiba. Wajah pria berkulit hitam dan kurus itu berubah sedikit, dan dia segera berkata, tentu saja, selama kamu membiarkanku hidup, aku berjanji tidak akan melanjutkan masalah ini lagi. Dia berkata begitu, tetapi pria berkulit hitam dan kurus itu merasa sangat kesal di dalam hatinya. Topeng meringis itu adalah sesuatu yang harus dibuat oleh setiap anggota dewasa klan Xuanming. Topeng pria berkulit hitam dan kurus telah dibuat selama beberapa tahun. Bahan bakunya adalah jenazah seorang biksu yang meninggal ribuan tahun lalu. Untuk mendapatkan jenazah tersebut, pria berkulit hitam dan kurus itu menghabiskan banyak uang dan tenaga. Tapi sekarang, topeng rumit itu diledakkan oleh Fang Yu dengan sebuah pukulan. Seberapa berat pria berkulit hitam dan kurus itu, bagaimana dia bisa dengan mudah melepaskan Fang Yu? Kamu tidak cukup tulus. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang mulut Fang Yu sedikit terangkat dan berkata. Kamu, pria kulit hitam kurus itu membuka matanya lebar-lebar dan hendak berbicara. Fang Yu mengendurkan kakinya. Apa? Jeritan pria berkulit hitam dan kurus bergema di langit. Fang Yu tanpa ekspresi, berbalik dan berjalan kembali ke meja. Baru kemudian dia menyadari bahwa kedua mangkuk telah meledak dan semua lilin di atas meja telah padam. Klan Xuanming, ini menarik. Mata Fang Yu berkedip dan berkata dalam hatinya. Daerah pegunungan terpencil di barat daya. Di depannya ada dinding dengan topeng meringis mirip dengan yang pernah dilihat Fang Yu. Lelaki tua itu tampak damai, seolah sedang memejamkan mata dan beristirahat. Namun tiba-tiba, wajahnya berubah,
dia membuka matanya, dan cahaya hitam muncul di matanya. Dia melihat sebuah gambar. Gambar tersebut menunjukkan wajah acuh tak acuh seorang pemuda. Tetua, kamu optimis, orang ini membunuhku. Kamu harus membalaskan dendamku. Itu Ajiu. Orang tua itu berdiri, wajahnya sangat jelek. Cahaya hitam di matanya dengan cepat menghilang, dan gambar itu tiba-tiba berhenti. Wajah lelaki tua itu berubah dan dia keluar dari rumah jerami dengan cepat. Saat ini, beberapa orang keluar dari sekitar rumah jerami. Apakah kalian semua melihatnya? Kata lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh. Patriark, kita telah melihat Ahjiu terbunuh. Para tetua di sekitarnya tampak jelek. Altar peminjam jiwa Lao Jiu dibangun di pegunungan Skyline. Kamu segera mengirim seseorang untuk menyelidiki di sana dan mencari tahu pemuda di gambar untuk mendapatkan semua informasinya. Balas dendam Jiu, kita harus membalasnya. Kata sang patriark dengan tajam mata. Ya, para tetua mengangguk. Babak 83, kalian, tunggu aku. Nama, pemurniki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat. Novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Kota Jianghai, keluarga Tang. Tang Mingde duduk di sofa di ruang tamu setelah seharian sibuk bekerja, dan Tuan Tang di kursi roda duduk di seberangnya. Mingde, kakakmu baru-baru ini memberitahuku bahwa dia ingin kembali bekerja di markas kelompok di kota Jianghai, menurutmu? Pastor Tang ragu-ragu dan berkata. Wajah Tang Mingde tidak terlalu bagus, dan dia berkata, ayah, kamu memindahkan Tang Wenyuan. Apakah menurutmu dia menjadi lebih baik? Kamu seharusnya memperhatikan ini di pesta ulang tahun. Dia tidak berubah sama sekali, dia masih sama. Bagaimana aku akan bekerja setelah dia kembali? Penatua Tang menghela nafas, dan berkata, Mingde, Wen Yuan, tidak peduli seberapa buruk kepribadiannya, dia juga saudaramu, kamu tidak bisa. Wajah Tang Mingde menjadi semakin jelek, dan dia langsung melambaikan tangan dan berkata, ayah, tidak perlu membicarakan hal ini. Saya tidak memberontak terhadap Anda, tetapi saya pasti tidak akan menyetujui Tang Wenyuan. Melihat wajah dan nada bicara Tang Mingde, Penatua Tang ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakannya. Setelah ayah dan anak itu duduk beberapa saat, Pastor Tang tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, kemarin Dr. Genius Fang melakukan sesuatu kepada orang-orang di asosiasi Budo. Tang Mingde mengangguk dan berkata, yah, saya tidak membujuknya. Dia melukai 2 petugas penegak hukum penjara. Du Yongnian, Presiden Asosiasi Budo Kota Jianghai, juga terluka olehnya. Saat dia berbicara, Tang Mingde menghela nafas dan berkata, Dr. Genius Fang masih terlalu impulsif. Ini menyebabkan masalah besar. Penatua Tang menggelengkan kepalanya dan berkata, Mingde, saya pikir kita masih meremehkan si jenius Dr. Fang. Dia telah melampaui harapan kita berkali-kali. Saya pikir meskipun Dr. Genius Fang masih sangat muda, hatinya sangat dewasa. Dia pasti punya alasan dan kepercayaan pada semua yang dia lakukan. Kita tidak perlu terlalu khawatir, apalagi menghentikannya. Jika tidak, itu akan menimbulkan kebencian dari Dr. Genius Fang. Tang Mingde hendak berbicara, tetapi ada suara keras di luar pintu. Kamu tidak bisa masuk, ah. Ada suara tabrakan dan jeritan di halaman keluarga Tang. Ekspresi Tang Mingde berubah dan dia segera berdiri, ingin keluar dan melihat-lihat. Tetapi sebelum dia keluar, sekelompok orang berjalan melewati gerbang keluarga Tang. Pemimpinnya adalah Yang Saorong, di sampingnya ada seorang pria kuat berjubah bela diri hitam. Di belakang mereka ada sekelompok pria berjas. Yang Saorong, apa yang ingin kamu lakukan? Wajah Tang Mingde pucat. Wajah Yang Saorong masih jelek, rambutnya abu-abu. Tapi ketika dia melihat Tang Mingde, ada senyuman gila di wajahnya. Tang Mingde, hari ini aku di sini untuk membalaskan dendam keluargaku Suer dan Jianer. Apakah kamu siap? Tang Mingde terlihat jelek, dia tidak menyangka Yang Saorong berani masuk ke keluarga Tang. Para pengawal di luar jelas diselesaikan oleh Yang Saorong. Penatua Tang, yang sedang duduk di kursi roda, juga menyadari apa yang telah terjadi. Dia memandang Yang Saorong dan berkata dengan marah, Yang Saorong, kamu melanggar hukum dengan melakukan ini. Apa hukumnya? Kedua putraku dipecat, dan kamu masih berbicara denganku tentang hukum. Hari ini aku tidak akan melakukannya hanya membunuh bajingan Fang Yu, tetapi juga membakar keluarga Tangmu.
Yang Xiaorong berteriak histeris. Tang Mingde terlihat jelek, tapi dia tidak panik. Selain Tang Xi yang pergi untuk menyembuhkan lukanya, ada 3 penjaga lain di keluarga Tang, yang seharusnya datang sekarang. Kepala keluarga. Saat Tang Mingde berpikir seperti ini, sebuah suara terdengar di luar gerbang keluarga Tang. Ketiga penjaga itu bergegas ke rumah Tang dan berdiri di depan Tang Mingde. Ketiga orang tersebut adalah Tang Yi, Tang Er, dan Tang San. Selain Tang Xi, keempatnya adalah 4 penjaga utama keluarga Tang, 2 di antaranya adalah anak angkat Tang tua, dan 2 adalah talenta yang direkrut oleh Tang Mingde. Pada hari kerja, Tang Xi bertanggung jawab melindungi keselamatan Tang Xiaorou, sementara 3 penjaga lainnya jarang muncul. Mereka hanya muncul ketika Tang Mingde meminta mereka untuk mengikutinya. Budidaya mereka bertiga lebih tinggi dari Tang Xi, Tang Yi dan Tang Er adalah seniman bela diri dan ke-11 bawaan, dan Tang San adalah seniman bela diri dan ke-10 bawaan. Tang Mingde menghela nafas lega ketika ketiga orang ini muncul. Yang Jian telah dihapuskan, dan kelompok keluarga yang hanyalah gerombolan. Yang Xiaorong, segera tinggalkan keluarga Tang kami. Tang Mingde berkata dengan sungguh-sungguh. Yang Xiaorong tertawa ke langit dan berkata, Tang Mingde, menurutmu apakah beberapa penjaga bisa melawan? Tahukah kamu siapa yang berdiri di sampingku? Tang Mingde memandang pria kuat yang belum pernah berbicara. Pada saat ini, pria kuat itu kebetulan sedang melihatnya. Menyentuh mata dingin pria itu, Tang Mingde gemetar dan merasakan jantungnya tercekik. Siapa ini? Dia adalah guru yang dihormati, murid utama guru Long, Guyan. Dia juga kakak laki-laki Jianer. Dia datang ke kota Jianghai dengan sengaja untuk membalaskan dendam Jianer. Hari ini, keluarga Tangmu masih memiliki Fang Yu, tidak ada yang mau lari. Yang Xiaorong meraung dengan getir. Murid utama guru Long. Wajah Tang Mingde langsung menjadi pucat, dan hatinya terkejut. Dia belum pernah mendengar tentang Guyan sebelumnya, tapi dia tahu bahwa tidak ada murid di bawah gerbang naga guru yang lemah. Murid utama ini harus lebih kuat dari Yang Jian. Namun di mata trio Tang Yi, keraguan terungkap. Karena mereka tidak merasakan nafas prajurit di Guyan. Apakah Yang Xiaorong ini hanya menggertak? Berpikir seperti ini, Tang San menatap Tang Yi dan Tang Er. Mereka bertiga menembak bersama untuk menaklukkan batu kuno ini terlebih dahulu. Begitu mata mereka bertukar pandang, mereka bertiga meraung, seluruh tubuh mereka menegang, dan mereka bergegas menuju batu kuno. Tang Mingde ingin menelepon mereka, tetapi sudah terlambat. Ekspresi Guyan tetap tidak berubah, berdiri di tempat, mengangkat tangan kanannya, dan meledakkan dada Tang San dengan pukulan. Retakan, dada Tang San tenggelam, dan seluruh tubuhnya terbang keluar, membentur meja di belakangnya dengan keras, jatuh ke tanah. Tang Yi dan Tang Er bergegas ke sisi Guyan dan meninju secara terpisah. Kalian terlalu lemah. Guyan tiba-tiba meledak dengan momentum, dan segera menerbangkan Tang Yi dan Tang Er Zen. Seniman bela diri bawaan, berani melakukan sesuatu padaku. Guyan menatap dingin ketiga penjaga keluarga Tang yang jatuh ke tanah dan berkata. Di matanya, ada semacam ketidakpedulian terhadap makhluk hidup. Di matanya, orang-orang di sekitar sini tidak layak disebut seperti semut. Targetku adalah Fang Yu, dan yang lainnya tidak ada hubungannya denganku. Katakan padaku, di mana Fang Yu? Guyan memandang Tang Mingde dan berkata, saat berbicara, aura tubuh Guyan menekan tubuh Tang Mingde. Seluruh tubuh Tang Mingde gemetar, dan berkata, saya tidak tahu. Guyan tidak berbicara, dan menunjuk ke Tang Er yang sedang berjuang untuk berdiri di tanah berbaring di samping. Cahaya keemasan menyala, dan lubang darah muncul di dada kiri Tang Er. Tang Er bahkan tidak berteriak, matanya masih terbuka, dan dia jatuh ke tanah, berhenti bergerak, dan darah mengalir dari lantai. Aku akan bertanya lagi, di mana Fang Yu? Guyan berkata dengan dingin. Wajah Tang Mingde pucat, dan tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar, dan berkata, saya hanya memiliki informasi kontaknya, tetapi saya belum dapat menghubunginya hari ini. Saya tidak tahu di mana dia. Tidak bisa menghubungi. Guyan sedikit menyipitkan matanya. Tang Mingde mengeluarkan ponselnya dari saku celananya dan memutar nomor Fang Yu, dan itu benar-benar menunjukkan bahwa tidak ada yang menjawab. Tang Mingde menelepon 3 kali berturut-turut, tetapi tidak ada yang menjawab. Apa? Saat ini, teriakan datang dari pintu rumah Tang. Tang Xiaorou.
Melihat Tang Xiaorou, Tang Mingde hanya merasa hatinya akan meledak. Oh, Xiaorou, sudah lama tidak bertemu. Yang Xiaorong memandang Tang Xiaorou, wajahnya penuh keceriaan. Tang Xiaorou melihat kekacauan di luar dan darah di aula, wajahnya tidak berdarah, dan seluruh tubuhnya gemetar. Aku pernah ingin menjodohkanmu dan Suer, tapi kamu bersandar pada bajingan Fang Yu. Yang Xiaorong perlahan berjalan menuju Tang Xiaorou. Yang Xiaorong, apakah kamu punya keluhan padaku? Jangan sentuh putriku, Tang Mingde berkata dengan marah. Tiba-tiba, Yang Xiaorong berlari menuju Tang Mingde dan meninju wajah Tang Mingde. Tang Mingde menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah. Yang Xiaorong mengangkat kakinya dan menginjak wajah Tang Mingde dengan keras, matanya kesal. Tang Mingde, menurutmu apa yang aku takuti sekarang? Aku akan memindahkan siapapun yang aku mau. Ayah, mata Tang Xiaorou memerah. Membaca www.ukansu.com menangis. Wajah Elder Tang pucat, dan seluruh tubuhnya gemetar, tidak dapat berbicara. Yang Xiaorong menendang wajah Tang Mingde lagi, lalu berjalan menuju Tang Xiaorou yang menangis karena hujan. Dasar jalang, saat aku mempertemukanmu dengan suerku, aku masih ingat wajahmu. Apa harga dirimu? Merupakan berkah bagimu bahwa suerku dapat melihatmu. Sungguh menyebalkan. Yang Xiaorong berjalan ke arah Tang Xiaorou dan menamparkan wajah Tang Xiaorou, menghadapi. Bentak, pipi Tang Xiaorou langsung menjadi merah dan bengkak. Dia merasakan banyak kesakitan dan air mata mengalir, tapi tidak ada rasa takut di matanya, hanya kemarahan. Bentak, tamparan lagi. Tang Xiaorou masih dengan keras kepala menatap Yang Xiaorong. Bentak, tamparan lagi. Mulut Tang Xiaorou penuh darah, pipinya merah dan bengkak. Melihat adegan ini, Tang Mingde mengeluarkan raungan marah di tenggorokannya, meronta-ronta. Tapi dia dipegang erat oleh anak buah Yang Xiaorong dan tidak bisa bergerak sama sekali. Fang Yu berjalan keluar dari stasiun kereta berkecepatan tinggi dan mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa waktu, hanya untuk menemukan bahwa ponsel tersebut telah dimatikan sebelumnya. Setelah telepon dihidupkan, beberapa panggilan tidak terjawab ditampilkan di telepon. Itu semua dari Tang Mingde. Fang Yu sedikit mengernyit dan berbalik. Panggilan tersambung. Fang Yu, aku menunggumu di rumah Tang, kemarilah. Suara dingin yang aneh terdengar di seberang, dan kemudian suara berisik terdengar. Fang Yu mendengarkan dengan seksama, wajahnya sedikit berubah. Dia mendengar tepuk tangan meriah, tangisan Tang Xiaorou, dan raungan Tang Mingde. Pupil Fang Yu bersinar dengan cahaya merah. Babak 84, dia datang. Nama, pemurni Qi. Terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel bagus tidak memiliki pop-up. Guyan melemparkan ponsel Tang Mingde kembali ke tanah, berjalan langsung ke sofa, dan duduk. Yang Xiaorong menamparkan Tang Xiaorou beberapa kali sebelum berhenti, terengah-engah, memandang Guyan, dan bertanya dengan hormat, Tuan Guyan, Fang Yu sialan itu. Dia akan segera sampai. Jawab Guyan kosong. Yang Xiaorong tersenyum bahagia, dan berkata, Fang Yu sialan ini akhirnya akan membayar. Grandmaster Guyan, saya mohon Anda untuk menyelamatkannya nanti, saya ingin dia bersujud kepada saya dan Jianer bersujud atau kepada nenek moyang kita dari keluarga Yang. Tingkat kebencian Yang Xiaorong terhadap Fang Yu, membunuh Fang Yu tidak lagi cukup. Dia ingin menyiksa Fang Yu. Dia ingin membuat Fang Yu tidak dapat bertahan hidup, atau mati. Dia ingin Fang Yu merasakan penderitaan Yang Jian dan Yang Su sekarang. Guyan memandang Yang Xiaorong dengan ringan, dan berkata, saya di sini untuk kakak muda, bukan untuk keluarga Yang Anda. Namun, tubuh Fang Yu dapat diserahkan kepada Anda. Tentu saja, Yang Xiaorong tidak berani mengatakan apa-apa, dia mengangguk berulang kali, matanya penuh dengan keganasan. Dia ingin menggantung tubuh Fang Yu untuk dipamerkan di depan umum. Yang Xiaorong berpikir sejenak, lalu bertanya, Grandmaster Guyan, saya ingin tahu, apakah cedera Jianer, bisakah dia pulih? Terutama tangan kanannya, adakah cara untuk mendapatkannya kembali? Mendengar pertanyaan ini, Guyan sedikit menyipitkan matanya. Ketika dia berada di rumah sakit, dia menggunakan truki untuk menyelidiki meridian Yang Jian. Ternyata hampir seluruh meridian di tubuh Yang Jian rusak, dan tidak ada satupun yang utuh. Selain itu, dantian Yang Jian juga rusak parah, banyak retakan di atasnya, dan tidak mungkin mengunci energi sebenarnya.
Kerusakan seperti itu hampir menghancurkan bagi seorang pejuang. Bahkan jika Guru Long yang bergerak, saya khawatir itu tidak dapat diselamatkan. Tangan kanan adik muda, guru pasti punya cara untuk mengambilnya kembali. Namun, kemungkinan besar dia tidak akan bisa berlatih lagi, kata Guyan. Mendengar perkataan Guyan, harapan di hati Yang Saorong benar-benar hancur dan wajahnya cemberut. Yang Jian adalah seorang jenius seni bela diri yang langka selama beberapa dekade. Dia adalah putra surga yang bangga dan harapan keluarga yang untuk masa depan. Tapi sekarang, Yang Jian tidak bisa lagi berlatih. Ini benar-benar jatuh dari surga ke neraka. Yang Saorong tidak bisa menerima ini, dan Yang Jian semakin tidak bisa menerimanya. Semuanya Fang Yu, semuanya sialan Fang Yu. Dada Yang Saorong penuh kebencian dan permusuhan, matanya memerah. Aku dengar kamu bajingan memiliki hubungan yang baik dengan Fang Yu, jadi kamu harus berada di meja yang sama. Yang Saorong berjalan menuju Tang Xiaorou lagi. Yang Saorong, kamu binatang buas, hentikan aku. Tang Mingde meraung. Elder Tang, yang sedang duduk di kursi roda, gemetar karena marah, tetapi dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Fang Yu menghancurkan kedua putraku dan aku menghancurkan salah satu putrimu. Apa yang terjadi? Siapa yang membuatmu dekat dengan Fang Yu? Kamu juga harus mati dari keluarga Tang. Yang Saorong meraung, benar-benar kehilangan akal sehatnya. Saat dia berbicara, dia berjalan ke depan Tang Xiaorou lagi, dan menamparkan pipi Tang Xiaorou yang sudah merah dan bengkak. Tang Xiaorou tidak dapat lagi berbicara, noda darah muncul di pipinya, dan darah menetes dari sudut mulutnya. Tapi matanya masih tegas, dan dia yakin Fang Yu pasti akan datang untuk menyelamatkannya dan menyelamatkan keluarga Tang, seperti terakhir kali dia berada di Shenlan Clubhouse. Mata Tang Mingde merah, meraung, dan meronta, tetapi dia masih tidak bisa bergerak, dan ditekan ke tanah oleh keluarga Yang. Ada tepuk tangan meriah di aula. Beberapa pelayan keluarga Tang, melihat situasi tragis Tang Xiaorou, hanya bisa menutup mulut dan menangis, tetapi tidak berani bersuara. Gigi Elder Tang berderit, tapi dia tidak berdaya. Guyan duduk di sofa, memejamkan mata, dan tampak acuh tak acuh. Baginya, orang-orang di sekitar tidak lebih dari semut, sama sekali tidak layak untuk diperhatikan. Tujuannya datang ke kota Jianghai adalah untuk membunuh Fang Yu, tidak hanya untuk membalas dendam Yang Jian, tetapi juga untuk menjaga martabat Longmen. Longmen adalah sekte yang diciptakan oleh gurunya, Guru Long, yang dikenal sebagai master dari Grandmaster, dan tidak akan pernah mengizinkan siapapun untuk menantangnya. Gemuruh, sebuah mesin terdengar di luar gerbang rumah Tang. Lalu terdengar derap langkah kaki. Ji Rumei berjalan ke aula bersama sekelompok bawahannya. Melihat situasi tragis Tang Xiaorou, ekspresi Ji Rumei berubah dan berkata dengan marah, Yang Saorong, segera hentikan aku. Ketika Yang Saorong melihat Ji Rumei, bukan saja dia tidak terkejut, tapi dia juga melihat ke langit dan tertawa. Hahaha, Tuhan punya mata, aku tidak mencarimu, tapi kamu berinisiatif mengirimkannya ke pintu. Kebetulan aku akan mengemas kalian semua hari ini. Melihat penampilan gila Yang Saorong, Jiru mengerutkan kening, menatap Guyan yang duduk di sofa. Dia menerima berita 15 menit yang lalu bahwa Yang Saorong bergegas ke rumah Tang bersama sekelompok orang. Jadi dia bergegas ke rumah Tang bersama seseorang. Dalam perjalanan, dia menerima pesan penting lainnya. Alasan mengapa Yang Saorong begitu sombong adalah karena kakak laki-laki Yang Jian, Guyan, mendukungnya. Saat ini, Guyan masih memejamkan mata, seolah segala sesuatu di sekitarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Grandmaster Guyan, sebagai seorang master, bagaimana Anda bisa melakukan apapun terhadap keluarga sekuler sesuka hati? Ini melanggar aturan asosiasi seni bela diri. Saya memberi tahu asosiasi seni bela diri dan mereka sudah mengirim orang ke sana. Ji Rumei berkata dengan berani. Karena dia tidak bisa menghubungi Sang Yu, dia tidak punya cara lain selain menunda sebanyak mungkin dan menunggu orang-orang dari asosiasi seni bela diri datang dan menghentikan Guyan. Guyan membuka matanya dipenuhi cemberut. Asosiasi seni bela diri distrik, berani menghalangi saya melakukan sesuatu. Di dunia ini, tidak ada aturan yang bisa mengikatku. Akulah aturannya. Mendengar kata-kata tersebut, wajah Ji Rumei menjadi pucat. Dia tidak menyangka Guyan sama sekali tidak memperhatikan asosiasi seni bela diri. Hahaha,
Ji Rumei, menurutmu siapa Tuan Guyan itu? Ingin menggunakan asosiasi seni bela diri untuk menekannya. Di depan Grandmaster Guyan, asosiasi seni bela diri itu kentut. Yang Saorong tertawa, alis Jiru bergetar, dan dia juga bingung beberapa saat. Saat ini, terdengar suara mobil lain di luar. 3 lelaki tua berjubah putih masuk ke aula. Pemimpinnya adalah Du Yongnian, Presiden Asosiasi Budo Kota Jianghai, yang mengunjungi keluarga Tang kemarin. 2 orang di sampingnya adalah 2 wakil presiden, Zheng Chuming dan Pang Nan. Melihat ketiga orang ini muncul, alis Jiru dipenuhi kegembiraan. Orang-orang dari asosiasi Budo ada di sini, dan segalanya telah berubah. Namun langkah Du Yongnian selanjutnya membuat Ji Rumei langsung pucat. Du Yongnian membawa kedua wakil ketua dan berjalan langsung ke Guyan, membuat keputusan sambil berjalan. Tuan Guyan, saya sudah lama mengagumi nama itu. Guyan menatap Du Yongnian dengan samar, dan menjawab dengan senandung lembut. Ketua Du, asosiasi Budo tidak memiliki peraturan, kata Jiru cemas. Du Yongnian memandang Ji Rumei dengan mata bercanda, dan berkata, Nona Ji, apakah kamu tidak tahu identitas Grandmaster Guyan? Dengan identitas dan kekuatannya, semuanya dapat diterima. Yang Saorong, yang berada di samping, tertawa histeris setelah mendengar kata-kata Du Yongnian, menatap Ji Rumei, wajahnya penuh sarkasme. Ingin membantu asosiasi Budo, dunia ini selalu menghormati yang kuat. Di hadapan kekuatan, semua peraturan dan peraturan hanyalah selembar kertas bekas. Du Yongnian menoleh dan berkata kepada Guyan dengan nada menyanjung, Tuan Guyan, ketika Yang Mulia Guru Long datang ke kota Jianghai, saya juga bertemu dengannya. Pada saat itu, Guyan melirik ke arah Du Yongnian, matanya dipenuhi dengan pengabaian. Du Yongnian tidak berani berkata apa-apa lagi. Aku di sini hanya untuk satu hal gelombang www.novelringan.com gelombang untuk membalaskan dendam adikku. Saat aku membunuh Fang Yu, aku akan pergi. Kamu tidak perlu mengeluarkan kata-kata lagi untuk menyenangkanku. Guyan berkata dengan tenang. Di matanya, tidak peduli itu Du Yongnian atau orang lain yang hadir, mereka tidak sejajar dengannya, dan tidak perlu berkomunikasi. Manusia tidak dapat berkomunikasi dengan semut. Kami di sini untuk menyaksikanmu membunuh Fang Yu dengan mata kepala kami sendiri. Du Yongnian berkata dengan penuh semangat. Kemarin, disinilah dia disakiti oleh Fang Yu dan dipermalukan oleh Fang Yu. Setelah dia kembali, semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin tidak marah, dan dia juga memikirkan cara membalas dendam pada Fang Yu. Tanpa diduga, Grandmaster Guyan ada di sini hari ini. Dia tidak perlu melaporkan dendamnya secara pribadi. Fang Yu harus mati secara tragis hari ini. Mata Du Yongnian penuh dengan keganasan dan kebencian. Mendengar perkataan Du Yongnian, hati Ji Rumei mencelos. Dia tidak tahu bahwa Du Yongnian dan Fang Yu juga memiliki permusuhan. Ketua Du, meskipun Anda tidak peduli dengan Tuan Guyan, Yang Saorong melukai keluarga Tang, kata Ji Rumei dengan wajah jelek. Kamu mengurus sendiri hal-hal kecil ini, itu tidak ada hubungannya denganku. Du Yongnian berkata dengan wajah dingin. Keluarga Tang dan keluarga Ji hadir. Du Yongnian tidak memperhatikan sama sekali. Meskipun keduanya adalah raksasa teratas di wilayah Jiangnan, mereka hanyalah orang terkaya. Di hadapan para pejuang papan atas, apa yang disebut sebagai keluarga teratas juga tidak memiliki kertas dan rentan. Yang Saorong memandang Ji Rumei, tertawa kasar, dan berkata, Ji Rumei, jangan pikirkan siapa yang harus diandalkan. Malam ini, kamu, keluarga Tang, dan bajingan Fang Yu harus membayar harganya. Petik 2. Alis Jiru menggigit bibir merahnya dan memaksakan ketenangannya, tapi dia sudah sangat khawatir. Saat ini, Guyan tiba-tiba melihat ke gerbang keluarga Tang dan berkata, dia di sini. Babak 85, terlalu sombong. Nama, pemurniki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Sesosok muncul di gerbang rumah Tang dan berjalan ke ruang tamu. Guyan masih duduk di sofa dengan acuh tak acuh dan menatap Fang Yu, matanya tenang. Bahkan jika Fang Yu mengalahkan Yang Jian, menurut pendapatnya, dia masih sedikit terlalu lemah, dan dia tidak berada pada level yang sama dengannya. Hal yang paling jelas adalah seorang seniman bela diri sejati tidak boleh kurus seperti Fang Yu.
Selain itu, aura seniman bela diri bawaan dan Grandmaster sangat berbeda. Aura yang memancar dari tubuh Fang Yu menunjukkan bahwa dia adalah seorang seniman bela diri bawaan, dan yang terkuat adalah master setengah langkah. Bagi seniman bela diri papan atas, alam kecil bisa menghasilkan celah yang sangat besar, apalagi kesenjangan antara pejuang bawaan dan Grand Master. Setelah melihat Fang Yu, Guyan bahkan bertanya-tanya bagaimana Yang Jian kalah dari orang ini. Fang Yu, hari ini adalah waktumu membayar hutangmu. Aku ingin melihatmu mati secara tragis. Aku ingin menggantung tubuhmu di luar untuk diperlihatkan kepada publik. Aku ingin memegang kepalamu untuk melihat Jianer dan Suer. Yang Saorong melihat Fang Yu memiliki mata merah darah dan suara serak. Dalam 2 hari terakhir, hatinya penuh dengan kebencian dan kemarahan, dan dia terus-menerus memikirkan cara membalas dendam pada Fang Yu. Sekarang ada batu kuno di sampingnya sebagai penyangga, dia menjadi lebih berani, dan dia tidak sabar untuk menerkam daging Fang Yu untuk menggigit sepotong. Fang Yu memandang Yang Saorong dan melihat Tang Xiaorou yang telah dipukuli hingga tak bisa dikenali lagi. Wajah Tang Xiaorou mati rasa, dia tidak bisa berekspresi, tetapi matanya penuh kegembiraan. Fang Yu ada di sini. Dia tahu bahwa dia dan keluarga Tang akan diselamatkan. Pupil mata Fang Yu bersinar dengan cahaya merah gelap yang aneh. Melihat Fang Yu muncul, mata indah Ji Rumei pun menunjukkan keterkejutan. Tidak peduli seberapa kuat Guyan, dia percaya pada Fang Yu. Fang Yu memandang Tang Mingde yang terdesak di lantai, Guyan dan Du Yongnian yang sedang duduk di sofa. Semangat bermusuhan muncul dari dadanya. Apakah kamu mencariku? Fang Yu bertanya sambil melihat ke arah Guyan. Guyan masih duduk di sofa dan berkata, "Iya, karena orang yang kamu cari adalah aku, mengapa kamu ingin melakukan sesuatu pada orang lain?" Wajah Fang Yu tanpa ekspresi, tetapi suaranya terdengar dingin. Guyan sedikit mengernyit melihat ke arah Fang Yu. Dia bahkan tidak mau repot-repot menjawab pertanyaan seperti itu. Menurutnya, semua orang di dunia ini adalah semut. Membunuh beberapa ekor semudah menginjak-injak beberapa semut. Mengapa Anda memerlukan alasan? Fang Yu, kenapa kamu bertanya begitu banyak? Kamu akan segera menjadi salah satu dari mereka, hahaha, Yang Saorong tertawa terbahak-bahak. Du Yongnian memandang Fang Yu tanpa berbicara, tapi matanya penuh bercanda. Bukankah kamu sombong kemarin? Hari ini, Grandmaster Guyan datang untuk membersihkan Anda secara pribadi, tapi saya ingin melihat betapa sombongnya Anda. Kamu memukulinya seperti ini. Fang Yu memandang Yang Saorong dengan dingin. Itu aku, lalu kenapa? Bajingan ini bajingan. Aku memberinya kesempatan di awal, tapi dia memilih menjadi bajingan bersamamu, engah. Yang Saorong sedang berbicara, dan tiba-tiba perutnya dipukul dengan keras dan dia menyemburkan darah, jatuh. Fang Yu tidak bergerak, masih berdiri di tempatnya. Oke, mata Guyan sedikit berubah. Fang Yu jelas hanya memiliki basis budidaya master setengah langkah, bisakah dia benar-benar melepaskan energi aslinya? Ini di luar dugaannya. Fang Yu memandangi 2 orang yang memegang Tang Mingde dengan kuat. Engah. Hanya dengan melihat, mereka berdua memuntahkan seteguk darah, terbang keluar, dan jatuh ke tanah. Menarik. Guyan berdiri, menatap Fang Yu dengan saksama, dan bertanya, dari siapa kamu berasal? Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui nama tuanku. Fang Yu berkata dengan mata acuh tak acuh. Mendengar kalimat ini, ekspresi Du Yongnian dan yang lainnya berubah. Fang Yu berani berbicara begitu arogan saat menghadapi Guyan, murid utama Guru Long. Benar-benar ceroboh. Aku tidak punya banyak kemampuan, tapi hatiku lebih tinggi dari langit. Kata Guyan sambil berjalan menuju Fang Yu. Tubuhnya memancarkan aura kekerasan. Hari ini, aku akan menghancurkan semua hal yang kamu banggakan. Mata Guyan bersinar keemasan, dan saat dia berbicara, dia sangat marah. Saya tidak memiliki apapun yang bisa dibanggakan, saya hanya dalam masa pemurnian Qi. Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan menghadap Guyan. Cahaya merah menyembur dari telapak tangan Fang Yu dan menghantam batu kuno. Merasakan kekuatan mengerikan dari Qi sejati di depannya, ekspresi wajah Guyan yang tadinya tenang akhirnya berubah. Dia menggeram pelan, cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya, tangannya terlipat di depannya. Ledakan. Dengan suara keras, batu kuno itu terbang keluar, menghantam dinding belakang sebelum berhenti. Cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya,
dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Melihat pemandangan ini, semua yang hadir kaget. Hanya sebuah pernyataan yang meremehkan. Fang Yu melukai Guyan. Lepaskan energi sebenarnya. Ini adalah metode masternya. Zheng Chuming, yang berdiri di samping Du Yongnian, berkata dengan ekspresi terkejut. Ini terlalu kuat. Pang Nan membuka matanya lebar-lebar, menatap Fang Yu dengan tatapan kosong, dan bergumam. Dia awalnya berpikir bahwa keterampilan Fang Yu yang ditunjukkan kemarin adalah kekuatan penuhnya. Tapi saya tidak berpikir bahwa Fang Yu tidak mengerahkan kekuatan penuhnya kemarin, dan dia bahkan belum menggunakan pelepasan Zenki. Guyan berdiri di tempatnya, hanya merasakan lengannya mati rasa. Dia memandang Fang Yu yang berdiri jauh dengan mata yang menakjubkan. Dia tahu bahwa dia meremehkan Fang Yu. Namun, dia tetap memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Saat Guyan Kou melafalkan taktiknya, tangannya terjepit, dan pupil matanya tampak terbakar, bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Seni Shenlong, aksi ketenaran yang mulia Guru Long. Du Yongnian berdiri dengan semangat dan berteriak. Saat itu, Guru Long, berdasarkan aksi ini, tidak terkalahkan di Jiangnan dan menjadi penguasa 10.000 orang. Guyan, sebagai murid utama Guru Long, telah mengembangkan Shenlong Jue hingga sukses besar, dan kekuatannya pasti luar biasa. Terdengar auman naga yang panjang, dan seluruh tubuh Guyan ditutupi lapisan cahaya keemasan. Cahayanya yang menyilaukan membuat sulit untuk melihat secara langsung. Fang Yu, kamu lebih kuat dari yang kukira, tapi itu saja. Saat berbicara, Guyan mengambil langkah maju, cahaya keemasan melintas di udara, dan langsung mendatangi Fang Yu. Guyan berbeda dari ahli seni bela diri pada umumnya. Dibandingkan mempelajari berbagai teknik, dia lebih memilih untuk melunakkan tubuhnya. Hampir sepanjang tahun, dia tinggal di ujung utara, bertarung dengan beruang kutub untuk mempertahankan kondisi fisik puncaknya. Guru Long juga sangat setuju dengan pendekatannya, karena Shenlong Jue merupakan metode yang sangat mengandalkan kekuatan tubuh fisik. Semakin kuat tubuhnya, semakin kuat kekuatannya setelah memberkati Shenlong Jue. Batuan kuno saat ini tidak kalah dengan Guru Long dalam hal kekuatan fisik. Bahkan setelah memberkati Shenlong Jue, Guyan mengira dia adalah orang pertama di dunia yang bertarung jarak dekat. Ini adalah keyakinan terbesarnya. Selama dia bertarung dengan Fang Yu dari dekat, dia bisa menang. Guyan mengangkat tangan kanannya yang bersinar dengan cahaya keemasan, meraung liar, dan meledakkan kepala Fang Yu. Duri, ada ledakan sonik yang keras di udara. Kekuatan pukulan ini gelombang www.novelringan.com gelombang sangat menakutkan. Tapi Fang Yu tidak mengubah wajahnya. Menghadapi pukulan ini, dia hanya mengangkat telapak tangan kirinya. Terlalu sombong. Dengan pukulan yang begitu menakutkan, aku berani menggunakan satu telapak tangan untuk menahannya. Zheng Chuming berteriak. Menurutnya, Fang Yu akan kalah setelah pukulan ini. Wajah Du Yongnian dipenuhi kegembiraan. Fang Yu, kamu harus kalah. Ledakan, terdengar suara keras. Kekuatan kuat menyebar keluar berpusat pada Fang Yu dan Guyan. Elder Tang jatuh ke tanah dengan kursi roda yang dia duduki. Cepat bantu Elder Tang, Patriark Tang, dan Nona Tang, dan bawa mereka ke tempat yang aman. Ji Rumei menggenggam erat dinding dan memerintahkan orang-orang di belakangnya. Saat ini, Du Yongnian, yang telah memperhatikan Fang Yu dan Guyan, memiliki wajah kusam dan mata terbuka lebar. Fang Yu masih berdiri di tempat, telapak tangan kirinya menggenggam erat tangan kanan Guyan. Ada kepulan asap putih saat telapak tangan dan kepalan tangan bertemu. Dia sebenarnya hanya menggunakan satu tangan, untuk memblokir pukulan penuh Tuan Guyan, gumam Zheng Chuming. Dia menatap mata Fang Yu seolah sedang menatap dewa. Kekuatan kecil ini saja tidak dapat mendukung kesombonganmu. Fang Yu berkata dengan ringan. Guyan Xin terkejut. Dia tahu bahwa pukulan ini hampir menghabiskan seluruh kekuatannya, tetapi Fang Yu menerimanya dengan mudah. Bagaimana itu bisa terjadi? Bahkan tuannya Guru Long, dia mungkin tidak bisa membuat Fang Yu begitu santai. Kamu, apa yang kamu? Guyan memandang Fang Yu di depannya, dan hatinya tenggelam ke dalam jurang. Setelah pukulan ini, sebagian besar kepercayaan dirinya hilang. Babak 86, Tinju Sungguhan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik yang perlu diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up.
Tubuh fisik Anda memang telah berkembang dengan sangat baik, tetapi masih jauh dari mencapai batas. Fang Yu berkata dengan acuh tak acuh. Wajah Guyan jelek. Prajurit umum, paling banyak, memadamkan tubuh 1 kali, dan beberapa kali memadamkan tubuh 2 kali. Batuan kuno tersebut telah dipadamkan sebanyak 9 kali. Tubuh fisiknya telah mencapai kondisi paling sempurna. Bahkan Guru Long mengatakan bahwa Guyan tidak perlu lagi memadamkan tubuhnya. Tetapi Fang Yu di depannya mengatakan bahwa tubuh fisiknya masih jauh dari batas. Ini hanyalah penghinaan. Guyan meledak marah, mengangkat tangan kirinya dan menyerang ke arah Fang Yu lagi. Fang Yu dengan mudah mengelak ke samping. Guyan meraung dan dengan cepat meninju Fang Yu. Kecepatannya sangat cepat hingga tinjunya meninggalkan bayangan di udara. Ini tinju dewa yang mengejutkan. Itu juga salah satu aksi yang mulia Guru Long. Seru Pang Nan. Kekuatan Shocking God Fist terletak pada perpaduan sempurna antara kecepatan dan kekuatan. Meskipun pukulannya sangat cepat, ia juga dapat menjaga kekuatan setiap tinju tidak berkurang, yang lebih baik daripada banyak teknik tinju. Namun, untuk menguasai tinju dewa mengejutkan, pertama-tama Anda membutuhkan tubuh fisik yang kuat, dan Guyan sangat cocok. Hanya saja tinju berdarah Guyan yang mengejutkan telah digunakan secara ekstrim, namun Fang Yu tetap merespon dengan tenang tanpa panik. Menghindar, memblokir dengan tanganmu, menghindar. Fang Yu selalu bisa meredakan setiap pukulan Guyan dengan tepat. Dan tinju dewa yang mengejutkan menghabiskan banyak kekuatan fisik bagi seniman bela diri. Sekitar 1 menit, kecepatan tinju Guyan melambat, dan kekuatan fisiknya sedikit tidak didukung. Poin yang lebih mematikan adalah mentalitas Guyan, semakin dia bertarung, semakin dia pingsan. Dia mencoba yang terbaik, tapi dia bahkan tidak bisa melukai rambut Fang Yu. Tidak diragukan lagi ini merupakan pukulan besar bagi dia yang selalu menganggap dirinya orang pertama dalam pertarungan jarak dekat. Fang Yu memperhatikan kecepatan tinju Guyan melambat, dan senyuman sinis muncul di sudut mulutnya. Dia hanya tidak melakukan tindakan dengan sengaja. Dia ingin menerapkan apa yang dikatakan Guyan pada Guyan. Artinya, hancurkan semua hal yang dibanggakan Guyan. Apa? Lelah. Fang Yu tersenyum. Guyan terengah-engah, dan melihat senyum Fang Yu, dan merasa sangat malu. Dia adalah murid utama Guru Long. Dia bahkan tidak bisa melukai Fang Yu. Pada saat ini, Du Yongnian dan orang lain di samping juga melihat penurunan Guyan. Grandmaster Guyan, jika kamu terus bertarung seperti ini, aku takut. Pang Nan menggelengkan kepalanya dan berkata, dia telah kalah, tidak ada harapan. Wajah Du Yongnian berubah, tapi apakah dia ingin mempercayainya atau tidak, Guyan sepertinya benar-benar menjadi akhir dari pertempuran. Tuan Fang ini, sungguh menakutkan. Dia hanya menembak sekali dari awal sampai akhir, dan sisanya adalah bermain dengan Tuan Guyan. Zheng Quming ragu-ragu sejenak, dan masih mengucapkan kata lelucon. Setidaknya dari sudut pandang dia menyaksikan pertempuran, Guyan seperti lalat tanpa kepala, diperankan oleh Fang Yu dari awal hingga akhir hingga kelelahan. Apa yang disebut seni rahasia Shenlong tidak lebih dari halaman sisa dari metode rahasia Sekte Naga Sejati. Aku tidak tahu dari mana tuanmu mendapatkannya, tapi yang pasti dia tidak menciptakannya. Fang Yu memandang Guyan dan berkata dengan ringan, apakah kamu berani menghina tuanku? Mata Guyan menyala, mengertakkan gigi, dan terus meninju Yu yang lain. Guru Long bukan hanya tuannya, tapi juga dermawan yang membesarkannya. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menghina tuannya. Melihat Guyan memasuki kondisi kekerasan, Fang Yu menunjukkan senyuman menghina. Apakah para beku saat ini berada pada level ini? Itu terlalu lemah. 3000 tahun yang lalu, periode pembangunan fondasi batuan purba pada tingkat ini jelas merupakan tingkat terendah. Setidaknya, di mata Fang Yu, Guyan tidak berbeda dengan Yang Jian. Kecepatan tembakan Guyan menjadi semakin lambat, memperlihatkan kekurangan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Fang Yu memandang Guyan yang hampir marah, dan tahu bahwa mentalitasnya hampir runtuh. Izinkan saya mengajari Anda apa teknik tinju yang sebenarnya. Fang Yu berkata dengan tenang. Sambil berbicara, Fang Yu mundur selangkah, mengepalkan tangan kanannya. Di tangan kanannya, ada semburan ki kemerahan, membentuk pusaran air. Gelombang kekuatan mengerikan terpancar dari tangan kanannya. Apa teknik tinju sebenarnya? Itu pukulan, bunuh semuanya.
Merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di tangan kanan Fang Yu, wajah Guyan berubah drastis. Dia tidak punya waktu untuk menghindar, jadi dia hanya bisa memberkati Shenlong Jue secara ekstrim, dan cahaya keemasan yang lebih menyilaukan muncul di sekujur tubuhnya. Dengan armor Shenlong Jue yang menyegarkan, dia setidaknya bisa menahan pukulan. Cahaya merah muncul di mata Fang Yu, dan dia melancarkan pukulan ke Guyan. Ledakan. Seluruh bangunan keluarga Tang berguncang hebat, ruang tamu dibanjiri cahaya terang, dan tidak ada yang terlihat. Kembali, teriak Du Yongnian. Semburan kekuatan yang sangat kuat menghancurkan segala sesuatu di ruang tamu keluarga Tang, bahkan Ji Rumei dan yang lainnya, yang berada jauh, tidak dapat berdiri teguh. Cahaya itu perlahan memudar. Saat ini, ruang tamu Tang berantakan. Lantai yang semula bertatahkan ubin indah telah menjadi lubang. Di tengah asap dan debu, semua orang hanya melihat satu sosok, masih berdiri di tempatnya. Itu adalah Fang Yu. Fang Yu tidak terluka, ekspresinya acuh tak acuh, seolah dia tidak melakukan apapun. Di mana Guyan? Kerumunan mencari sosok Guyan. Tiba-tiba, Du Yongnian melihat sosok tergeletak di kejauhan, dan wajahnya berubah drastis. Saya melihat Guyan berbaring di sana. Lubang darah besar muncul di dadanya, dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Mata Guyan masih terbuka, dan wajahnya penuh ketakutan dan keengganan. Darah yang mengalir keluar dari bawah Guyan telah mengalir keluar dari kolam besar. Yang Saorong, yang sebelumnya koma oleh Fang Yu, baru saja bangun saat ini. Tubuh Guyan tidak jauh darinya. Yang Saorong berdiri dan melihat batu kuno yang mematikan itu. Wajahnya berubah, dia mengangkat kepalanya, memandang Fang Yu yang berdiri di tengah lubang di depan, dan melihat ke batu kuno yang jatuh ke tanah. Kenapa? Wajah yang Saorong membiru dan putih, dan tidak ada yang luar biasa di matanya. Dia menjambak rambutnya, tiba-tiba tertawa, lalu tiba-tiba menangis dan meraung. Yang Saorong benar-benar gila. Fang Yu menoleh dan melihat Du Yongnian di samping. Du Yongnian gemetar dan segera berlutut dan bersujud kepada Fang Yu, Tuan Fang. Saya buta sebelumnya, dan saya tidak mengenal Taisan. Saya tidak akan pernah memprovokasi Anda lagi. Kami Asosiasi Seni Bela Diri Kota Jianghai, Tuan Yifang Anda dihormati, selama kamu memberikan instruksi, kami tidak akan berkata apa-apa. Hormati Tuan Fang. Zheng Chuming dan Pang Nan juga membungkuk dan membungkuk pada Fang Yu. Fang Yu memandang mereka dengan ringan dan berkata, apa yang terjadi malam ini, saya tidak ingin menyebarkannya. Setelah berbicara, Fang Yu berbalik dan berjalan keluar. Saat melewati Ji Rumei, dia berkata, tangkap Yang Saorong ke dalam mobil dan pergi ke rumah Yang. Ji Rumei segera mengangguk dan memerintahkan bawahannya melakukan sesuatu. 20 menit kemudian, Fang Yu berdiri di depan halaman rumah terpisah keluarga Yang, memegangi Yang Saorong yang gila di tangannya. Akhirnya, kamu meminta ini. Fang Yu berkata pada Yang Saorong dengan ekspresi tenang. Sambil berbicara, Fang Yu mengangkat telapak tangan dan menekannya gelombang www.novelringan.com gelombang boom. 2. Villa di halaman runtuh. Setelah malam ini, tidak akan ada lagi keluarga yang di kota Jianghai. Yang Saorong menyaksikan rumah yang menjadi reruntuhan, tetap di tempatnya, dan kemudian berlutut di tanah dengan pilek. Ji Rumei menatap Fang Yu dengan tatapan kosong. Dia benar-benar ragu, apakah orang di depannya adalah manusia di bumi. Kekuatan Fang Yu seperti jurang maut, tidak pernah berakhir, selalu melebihi ekspektasi semua orang. Berkendara, kembali ke rumah Tang, kata Fang Yu. Ibu kota selatan, keluarga Zheng. Yang Yinzu bersiap berangkat kembali ke kota Jianghai. Sekarang dia mendapat perlindungan dari seorang master yang dikirim oleh Zheng Xiuchen. Setelah kembali, dia tidak perlu takut pada Fang Yu. Tapi saat Yang Yinzu hendak keluar, ponselnya berdering. Lebih dari satu orang meneleponnya, tetapi beberapa orang meneleponnya secara bersamaan. Yang Yinzu segera merasakan firasat buruk di hatinya dan menjawab telepon. Setelah mendengarkan selama beberapa detik, dia membanting ponselnya ke tanah. Fang Yu, aku ingin kamu mati. Aku ingin kamu mati. Yang Yinzu hampir histeris, menginjak telepon ke tanah dengan kakinya yang keras. Para pelayan di samping semuanya terkejut dan mundur ke samping. Apa yang terjadi? Saat ini, Zheng Xiuchen dengan setelan jas dan sepatu kulit masuk dari luar. Fang Yu, dia menghancurkan keluarga Yangku. Dia membuat ayahku gila.
Mata Yang Yinzu memerah, dan setiap kata hampir terucap, suaranya serak. Zheng Xiuchen melangkah maju, memeluk Yang Yinzu, dan berkata, "Jangan khawatir, sekarang kamu milikku, Fang Yu, secara alami aku akan membantumu menghadapinya. Aku sudah punya rencana awal." Saat berbicara, mata Zheng Xiuchen menjadi gelap, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Babak 87, badai akan datang. Nama, pemurni Qi terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik yang perlu diingat, novel-novel indah tidak memiliki keluarga Tang yang muncul. Ruang tamu Tang yang semula didekorasi dengan mewah kini berantakan, lantainya menjadi lubang tanah, dan meja, kursi, serta rak wine hancur total. Tang Xiaorou sedang berbaring di tempat tidur di kamar, Fang Yu berdiri di sampingnya. Tang Xiaorou bahkan tidak bisa membuka matanya karena pipinya terlalu merah dan bengkak. Fang Yu memegang obat Tiongkok yang baru disiapkan di tangannya dan mengoleskannya ke wajahnya. Tang Xiaorou mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit tanpa mengeluarkan suara. Setelah beberapa saat, pipinya dilumuri obat hijau Tiongkok. "Ini akan dipulihkan paling lambat dalam 2 hari, kata Fang Yu. Tang Xiaorou merasakan sedikit rasa dingin di pipinya, dan itu tidak terlalu menyakitkan. Petik 2 titik titik titik. Apakah aku sangat jelek sekarang? Tang Xiaorou membuka mulutnya dan berkata, karena pipinya bengkak, ucapannya sedikit tidak jelas. Fang Yu mengangguk dan berkata, kamu sekarang terlihat 3 kali lebih gemuk dari sebelumnya. Tang Xiaorou sedikit sedih. Tidak ada gadis yang ingin menjadi jelek, jadi dia bertanya, bisakah saya pulih sepenuhnya dalam 2 hari? Seharusnya begitu, tetapi obat-obatan sulit untuk dikatakan, dan mungkin saja terjadi kecelakaan, kata Fang Yu. Ketika Fang Yu mengatakan ini, Tang Xiaorou merasa sedikit takut. Bagaimana jika dia tidak dapat memulihkan penampilan sebelumnya lagi? Istirahat yang baik, tidur lebih banyak, dan pipimu akan pulih lebih cepat. Kata Fang Yu sambil berbalik untuk pergi. Titik titik titik. Keluarga yang berubah menjadi tumpukan puing dalam semalam, dengan korban serius, dan patriark yang saorong gila. Berita ledakan ini seperti bom, yang langsung meledakkan kelas atas Jiangnan. Keluarga besar kaget. Sebagai salah satu raksasa terkemuka di Jiangnan, keluarga yang dihancurkan hingga rata dengan tanah. Siapa yang melakukannya? Siapa yang telah mengalami akhir yang menyedihkan seperti itu? Banyak keluarga mengirim orang untuk menanyakan berita tersebut. Namun mereka tidak menanyakan berita pastinya, dan tidak mengumpulkan informasi intelijen yang relevan. Hal ini membuat masalah ini semakin membingungkan dan menarik. Banyak orang berspekulasi bahwa Fang Yu, yang telah menghapuskan Yang Jian di panggung seni bela diri, yang melakukannya. Karena hanya Fang Yu yang misterius yang memiliki permusuhan besar dengan keluarga Yang, dan memiliki kekuatan yang cukup. Namun, meski mereka menebak seperti itu, tidak ada bukti, apalagi omong kosong. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang ingin menjadi keluarga yang berikutnya. Titik titik titik. Huai Bei, gerbang panjang. Seorang lelaki tua berjubah ungu berdiri di atas batu besar dengan tangan di punggung dan terdiam untuk waktu yang lama. Tuan, ada apa? Dia sudah lama berdiri di sana hari ini. Aku juga tidak yakin. Apakah terjadi sesuatu? Beberapa murid, melihat ke arah Guru Long di atas batu, berdiskusi dengan tenang. Setelah beberapa menit, terdengar kicauan burung yang tajam di langit. Seekor burung hitam aneh terbang dari kejauhan, sangat cepat, dan berhenti di bahu Guru Long 2 atau 3 detik kemudian. Guru Long mengambil selembar kertas surat dari kaki burung aneh itu. Buka kertas surat dan lihat tubuh Guru Long dengan aura yang mengejutkan. Ledakan. Dengan suara keras, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan batu yang diinjak Guru Long. Hanya dalam beberapa detik, batu setinggi hampir 30 meter ini hancur total. Sosok Guru Long bergegas ke langit, meninggalkan bayangan panjang di udara, tampak seperti naga emas yang melayang di udara. Nyanyian naga yang panjang dan marah datang dari udara. Banyak murid Longmen melihat pemandangan ini dengan keterkejutan dan kekaguman di mata mereka. Ini adalah tuan mereka, kuno seperti naga, manusia seperti namanya, naga di antara manusia. Tapi, apa yang membuat guru yang selalu kokoh seperti batu itu menjadi marah? Itu benar, seorang murid berlari masuk dari luar sekte, dan berteriak keras sambil berlari, sial, kakak terbunuh. Wajah semua murid langsung berubah.
Kakak laki-laki Guyan juga merupakan eksistensi yang hanya bisa mereka hormati. Kekuatannya sangat menakutkan, dan hanya lebih baik dari Guru Long di Gerbang Naga. Terlebih lagi, kakak laki-laki Guyan awalnya adalah seorang yatim piatu, namun Guru Long mengadopsinya. Di hari-hari biasa, hubungan keduanya tidak hanya hubungan guru magang, tapi juga hubungan ayah anak. Tapi, kakak terbunuh. Siapa yang melakukannya? Siapa yang kuat? Siapa yang berani? Di langit, naga emas yang menjelma menjadi naga purba masih melayang, awan gelap menutupinya, dan guntur terdengar. Murid-murid di bawah semuanya pucat. Mereka tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Fang Yu datang ke kelas keesokan paginya. Karena luka di wajahnya, Tang Xiaorou tidak meminta izin. Hal ini membuat Fang Yu merasa sangat nyaman. Dia berbaring di meja sepanjang pagi tanpa mengganggunya. Fang Yu mengangkat kepalanya sampai bel berbunyi setelah kelas selesai pada siang hari. Dia pergi ke kelas berikutnya untuk mencari Fatty Liu, dan pergi ke ruang makan untuk makan siang. Ruang makan di sekolah menengah Jianghai tidak terlalu besar, jadi Anda harus mengantri untuk makan dan memasak. Fang Yu dan Fatty Liu berbaris di belakang antrean panjang dengan piring makan di tangan mereka. Seorang anak laki-laki gemuk lewat dan sedang menggoda dua gadis di sampingnya. Saat ini, dia tiba-tiba menyadari Fang Yu berdiri di belakang tim, wajahnya berubah. Aku ada yang salah, kamu bisa makan sendiri siang hari ini. Li Bingyan berkata pada kedua gadis itu. Setelah berbicara, dia berjalan menuju Fang Yu dan mengabaikan kedua gadis itu. Berjalan ke arah Fang Yu, Li Bingyan tersenyum dan berkata, Fang Yu, ayo kita bertemu lagi. Fang Yu melirik Li Bingyan, tapi tidak berbicara. Kesan dia terhadap orang ini sangat biasa. Bos Fang Yu, saya buruk di toko hari itu. Saya tidak mengenali Anda untuk sementara waktu. Kalau tidak, bagaimana saya bisa buru-buru membayar tagihan? Saya, Li Bingyan, selain sedikit uang, hanya sia-sia. Bagaimana Hede bisa bersamamu? Bos level ini bertarung demi perempuan. Li Bingyan berkata datar. Sejak melihat kartu emas hitam Fang Yu dan mengetahui perbuatannya, Li Bingyan memutuskan bahwa dia harus berteman dengan Fang Yu, meskipun dia adalah adik laki-laki Fang Yu. Dia yakin bahwa mengikuti Fang Yu, pasti ada masa depan. Fang Yu memandang Li Bingyan dan berkata, jadi, apa yang kamu inginkan? Aku hanya ingin berteman denganmu. Li Bingyan tersenyum datar. Aku tidak kekurangan teman. Fang Yu berkata dengan ringan. Kalau begitu aku akan menjadi adikmu. Jika kamu memiliki instruksi di masa depan, katakan saja padaku, kata Li Bingyan. Fang Yu sedikit terdiam, menoleh dan mengabaikan Li Bingyan. Tidak berkecil hati, Li Bingyan memandang Fatty Liu yang berdiri di belakang Fang Yu. Saudaraku, siapa kamu dari Fang Yu? Fatty Liu terkejut sesaat dan menjawab, saya mantan teman satu mejanya. Itulah saudara kandungnya. Li Bingyan langsung mengulurkan tangan dan memeluk bahu Fatty Liu, dan memasukkannya ke dalam tim. Suara omelan terdengar dari belakang. Tanpa mengubah wajahnya, Li Bingyan mengobrol dengan Fatty Liu. Setelah beberapa saat, ledakan seru tiba-tiba terdengar. Li Bingyan menoleh ke belakang dan matanya lurus. Sial, Dewi yang baru saja pindah ke sini, Xia Tinghe. Saya melihat seorang gadis jangkung dengan kulit putih mengkilat berdiri di belakang tim di sebelahnya. Ciri-ciri wajah gadis ini sangat indah dan sempurna seperti patung, Liu Yuemei, mata hitam seperti permata, hidung kecil dan indah, bibir merah dan bibir lembut, serta kulit putih. Tak hanya penampilannya, ia juga memancarkan temperamen tinggi dan dingin yang membuat orang merasa takut dan tidak berani mendekat. Si Fen, ku beri 10, sungguh seindah rumor yang beredar. Li Bingyan menatap lurus ke arah Xia Tinghe, air liurnya mengalir keluar. Liu gemuk sangat berani, benar-benar indah, setingkat dengan Tang Xiaorou gelombang www.novelringan.com gelombang tetapi temperamen mereka sangat berbeda. Aku baru kelas 2 SMA, dan aku belum berkembang sepenuhnya, tapi tubuhku sudah sangat bagus. Benar-benar yang terbaik. Li Bingyan terus berkomentar. Liu gemuk mengangguk dalam-dalam. Fang Yu menoleh saat ini, menatap Xia Tinghe, matanya sedikit bergerak. Gadis ini sebenarnya memiliki basis budidaya 9 tingkat periode pemurnian Qi. Tadi dia masih penasaran, siapa yang memancarkan nafas biksu di dekatnya, ternyata gadis ini. Suara Li Bingyan tidak kecil,
dan pendengaran Xia Tinghe berbeda dari orang biasa, dan dia mendengar semuanya. Dia mengerutkan kening, mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah Li Bingyan. Li Bingyan dan Fatih Liu bereaksi sangat cepat, dan mereka langsung menundukkan kepala, berpura-pura sedang bermain dengan ponsel. Hanya Fang Yu yang masih menatap Xia Tinghe. Melihat mata Fang Yu yang tak terkendali, Xia Tinghe semakin mengernyit. Anak laki-laki itu sangat tidak memenuhi syarat, dia menatap Tinghe, seolah-olah dia belum pernah melihat wanita cantik, kata gadis di sebelah Xia Tinghe. Mendengar perkataan gadis ini, Fang Yu secara alami tahu bahwa dia telah dianggap sebagai hooligan, tetapi dia tidak peduli dan berbalik. Xia Tinghe melihat sosok Fang Yu, wajahnya tidak terlalu cantik. Sepanjang waktu makan siang, Li Bingyan memeluk Fang Yu, mengobrol tanpa henti. Fang Yu sedikit tidak sabar, tetapi Fatih Liu terlambat menemui Li Bingyan dan mengobrol dengan baik. Ada kelas pendidikan jasmani di sore hari. Fang Yu pergi ke kantin untuk membeli es krim dan memakannya sambil berjalan. Saat melewati gedung seni, ia mendengar lagu merdu dan merdu yang dimainkan dengan guzeng. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat Xia Tinghe, yang sedang duduk di dekat jendela di lantai 2 memainkan guzeng, saling menatap. Apakah itu dia? Fang Yu terkejut sesaat. Babak 88, Fang Yu tidak normal. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Xia Tinghe juga melihat Fang Yu saat ini, dan alisnya mengerutkan kening. Ada apa dengan anak ini? Ikuti dia. Melihat Fang Yu menatap lurus ke arahnya, memegang es krim di tangannya, Xia Tinghe merasa mual. Apakah pria ini cabul? Xia Tinghe segera berhenti bermain, bangkit dan pergi. Cukup bagus. Kenapa kamu berhenti tiba-tiba? Fang Yu sedikit bingung, tapi tidak terlalu peduli. Dia makan es krim dan berjalan ke depan perlahan. Sepulang sekolah pada sore hari, Li Bingyan bergegas ke atas untuk mencari Fang Yu dan berkata, "Bos, hari ini adalah hari pertama aku menjadi adikmu. Biarkan aku mentraktirmu makan, bagaimana kalau?" Fang Yu sedikit mengernyit. Kapan dia setuju untuk membiarkan Li Bingyan menjadi adik laki-laki? Selanjutnya, Li Bingyan menarik Fatih Liu. "Bos, tunjukkan wajahmu dan makanlah." Li Bingyan mengintai. Untuk makan, Fang Yu hampir menolak datang. "Tidak apa-apa untuk makan, tapi aku tidak menerima adikku," kata Fang Yu. Hanya remaja siswa sekolah menengah yang bisa melakukan perilaku seperti ini. Fang Yu, seorang lelaki tua yang hampir berusia 5.000 tahun, tidak bisa menahan wajahnya untuk melakukan trik seperti itu. Li Bingyan sangat senang saat Fang Yu setuju. Baginya, tidak masalah bagi Fang Yu untuk mengenalinya sebagai adik. Selama dia sering bergaul dengan Fang Yu, tidak perlu mengatakannya sama sekali, dan orang lain akan mengira dia adalah saudara laki-laki Fang Yu. Ketiganya berjalan keluar sekolah bersama-sama, dan ada sebuah Porsche Cayenne yang diparkir di luar. "Saudaraku, silakan masuk ke dalam mobil." Li Bingyan membukakan pintu mobil untuk Fang Yu seperti seekor anjing. Fang Yu dan Fatih Liu masuk ke mobil Li Bingyan dan pergi. Beberapa menit kemudian, Xia Tinghe juga keluar dari gerbang sekolah dan naik jeep hijau militer di pinggir jalan. Ada seorang gadis berambut pendek duduk di dalam mobil. Xia Weiyu lah yang sedang memancing bersama Pastor Xia di sebelah Li Jiang hari itu. "Kakak, kenapa kamu ada di sini?" Xia Tinghe bertanya ketika melihat Xia Weiyu. "Aku kebetulan sedang keluar untuk suatu keperluan, dan aku baru saja kembali, jadi aku mampir untuk menjemputmu, dan kebetulan aku melihat bagaimana sekolah barumu," kata Xia Weiyu. Xia Tinghe menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sebenarnya, aku tidak terlalu menyukai sekolah ini." "Kenapa?" "Kakek bilang ini sekolah menengah terbaik di kota Jianghai." Xia Weiyu bertanya dengan mata indahnya melebar. Memikirkan Fang Yu, yang dia temui hari ini, wajah Xia Tinghe tidak cantik, tapi dia tidak ingin mengatakannya. Melihat kemunculan Xia Tinghe, Xia Weiyu menjadi gugup, dan bertanya dengan cemas, "Tinghe, apakah kamu pernah dibuli di sekolah? Beritahu adikmu secepatnya, aku akan membantumu." Xia Tinghe menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Sebenarnya, bukan apa-apa. Katakan, kamu adalah putri dari keluarga Xia kami, bagaimana kamu bisa diintimidasi?" Xia Weiyu meraih bahu Xia Tinghe dan berkata,
Hei, aku mungkin bertemu dengan orang mesum. Xia Tinghe menghela nafas dan berkata, apa, cabul, apa yang dia lakukan padamu? Siapa namanya? Aku akan mengeluarkannya sekarang. Xia Weiyu sangat marah sehingga dia menarik pintu dan keluar dari mobil. Xia Tinghe segera meraih Xia Weiyu dan berkata, kakak, ini tidak terlalu serius. Lagi pula, di tempat seperti sekolah, siapa yang bisa melakukan itu padaku? Xia Weiyu menjadi tenang ketika mendengarnya. Saya ingat bahwa saudara perempuan saya adalah seorang seniman bela diri 9 dan bawaan, dan bakat seni bela dirinya jauh lebih kuat darinya. Tidak mungkin ada orang di sekolah yang menindas adiknya. Lalu kelainan apa yang kamu sebutkan? Xia Weiyu bertanya. Xia Tinghe menjelaskan apa yang terjadi hari ini. Itu hanya huligan berkualitas rendah. Beraninya kamu secara terang-terangan mengikutimu. Kenapa kamu tidak memberinya pelajaran? Setelah mendengar apa yang dikatakan Xia Tinghe, Xia Weiyu berkata dengan marah. Lagi pula, belum lama ini aku baru saja pindah. Aku ingin tetap low profile dan tidak ingin menimbulkan banyak hal, kata Xia Tinghe. Kalau begitu aku akan membantumu. Besok siang, aku akan pergi ke ruang makan sekolahmu. Ketika kamu mengidentifikasi orang mesum itu, aku akan membantumu mengajarinya segera, kata Xia Weiyu. Kakak, lupakan saja, dia tidak melakukan apapun padaku, bisik Xia Tinghe. Tunggu sampai dia melakukan sesuatu padamu. Sama sekali tidak, bahaya tersembunyi seperti ini harus dihilangkan terlebih dahulu. Xia Weiyu berkata tanpa ragu. Fang Yu sedang duduk di dalam mobil Li Bingyan ketika dia menemui lampu lalu lintas yang relatif panjang dan mobilnya berhenti. Fang Yu melihat keluar jendela mobil dan melihat Ding Ran membawa tas tangan berjalan di trotoar. Fang Yu bereaksi cepat dan langsung ingin menutup jendela mobil. Tapi Fatih Liu bereaksi lebih cepat, sambil berteriak, Guru Ding. Ding Ran mendengar suara itu dan melihat ke sisi Fang Yu, sedikit kejutan muncul di matanya yang indah, berjalan dan bertanya, halo, kamu mau pergi kemana? Liu gendut hendak berbicara, tetapi paha Fang Yu tiba-tiba terjepit, dan rasa sakit itu menyebabkan dia menarik napas. Ayo kita pergi makan malam, Guru Ding, apakah kamu tertarik untuk bersama? Li Bingyan bertanya saat melihat Ding Ran, matanya berbinar. Ding Ran melirik Fang Yu, dan langsung setuju, oke, aku tetap ingin makan sendiri. Lebih banyak orang yang lebih bahagia. Guru Ding, masuk ke dalam mobil. Misalnya, Ding Ran, meskipun dia mengajar tahun terakhirnya di sekolah menengah atas dan belum pernah bertemu Li Bingyan mengenalnya. Teman sekelas ini, kamu. Setelah masuk ke dalam mobil, Ding Ran memandang Li Bingyan dan bertanya. Saya Li Bingyan di kelas 1 tahun kedua sekolah menengah atas. Tahun depan, saya akan menjadi murid guru Ding Anda. Li Bingyan memperkenalkan dirinya. Oh, Ding Ran mengangguk. Ding Ran melirik Fang Yu dan menemukan bahwa Fang Yu sedang melihat keluar jendela dan tidak bermaksud untuk memperhatikannya sama sekali. Di mana kamu akan makan? Ding Ran bertanya. Pergi ke restoran yang rasanya enak. Hari ini adalah hari pertamaku sebagai adik laki-laki Fang Yu, jadi aku mendapat hadiahnya. Li Bingyan berkata tanpa henti. Kakak laki-laki, adik laki-laki. Ding Ran mengerutkan kening dan menatap Fang Yu dengan mata aneh. Fang Yu terlalu malas untuk menjelaskan. Beberapa saat kemudian, mobil berhenti di depan sebuah restoran. Bos, jangan lihat tampilan restoran ini, tapi masakan di sini enak banget. Awalnya aku memesan tempat duduk di Hotel Bintang 5, tapi setelah dipikir-pikir, aku memutuskan untuk membawamu ke sini. Kata Li Bingyan, ini adalah restoran Cina, papan nama dan tokonya relatif tua, ini harus menjadi merek yang sudah lama dikenal. Li Bingyan memimpin Fang Yu dan Fatih Liu ke restoran. Lobi di lantai 1 sangat besar, dengan total sekitar 30 meja, hampir penuh. Toko ini tidak memiliki ruang pribadi, kami juga tidak dapat memesan meja. Namun, ayah saya dan pemilik toko ini adalah saudara, jadi saya masih bisa mendapatkan meja. Li Bingyan tersenyum penuh kemenangan dan berkata, dia memimpin Fang Yu dan yang lainnya ke meja lebih dekat ke sudut dan duduk. Seorang pria botak mengenakan celemek datang, melihat ke arah Ding Ran, sedikit kejutan muncul di matanya, dan kemudian tersenyum, Xiaoyan, kamu di sini. Paman Niu, aku mengajak kakak dan guruku untuk makan malam.
Kamu bisa menyajikan hidangan terbaik di sini dan biarkan mereka merasakan keahlian memasakmu. Li Bingyan berkata dengan berani. Tidak masalah, kamu duduk dulu, dan makanan akan segera disajikan. Paman Niu selesai berbicara dan berbalik. Li Bingyan berdiri, menuangkan teh untuk Fang Yu dan yang lainnya, dan berkata, makanan disajikan di sini dengan sangat cepat. Membaca www.wukansu.com tidak akan menunggu terlalu lama. Fang Yu mengangguk dan melihat sekeliling. Lingkungan restoran ini sangat bising, banyak pelanggan yang minum dan meninju sambil berteriak keras. Dingran memandang Fang Yu, matanya yang indah bersinar, dan berkata, Fang Yu, kamu melewatkan satu hari kelas kemarin. Kudengar kepala sekolahmu tampak sangat tidak puas denganmu di kantor. Lupa minta izin, kamu tidak bisa terus seperti ini. Meskipun hasil ujian tiruanmu sangat bagus terakhir kali, sekolah akan tetap memberimu hukuman untuk memperbaiki gaya belajar, kata Dingran. Fang Yu mengangkat bahu, tidak setuju. Melihat Fang Yu tidak peduli, Dingran Siu mengerutkan kening dan hendak berbicara. Namun saat ini, pramusaji sudah mulai menyajikan hidangan. Seperti yang dikatakan Li Bingyan, restoran menyajikan makanan dengan sangat cepat, dan meja akan penuh dalam waktu kurang dari 10 menit. Xiaoyan, selamat makan bersama teman-temanmu. Jika kamu kurang makan, kamu bisa menambahkannya. Ini adalah hidangan khas di tokoku, pasti rasanya enak, kata Paman Niu. Setelah itu, Fang Yu mulai makan. Hidangan di atas meja terasa sangat enak, Fang Yu makan dengan nikmat. Bos, untuk merayakan resminya kita menjadi saudara hari ini, bagaimana kalau membuka bir? Li Bingyan berkata pada Fang Yu. Ku bilang, aku bukan bosmu, aku hanya datang untuk makan, kata Fang Yu. Li Bingyan tersenyum, memanggil pelayan dan memintanya membawakan 2 botol bir. Segera, pelayan berjalan membawa 2 botol bir dalam gelas. Ini sebuah cangkir. Pelayan meletakkan 4 cangkir di atas meja. Li Bingyan membuka tutup bir dengan pembuka botol, lalu menuangkan bir ke dalam 4 gelas, dan memberikan 1 kepada Fang Yu. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak minum bir. Babak 89, Fang Yu, keluar. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel yang bagus tidak memiliki pop-up. Aku sangat bahagia hari ini, tidak apa-apa minum sedikit. Li Bingyan masih meletakkan cangkir itu di meja Fang Yu. Kemudian Li Bingyan menuangkan 3 gelas bir lagi dan menaruhnya di meja Fatih Liu dan Ran Ran. Ayo, kita bersulang. Li Bingyan memimpin untuk bersulang dan berkata. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melirik bir di tangan Li Bingyan, matanya tertegun. Di bawah cahaya, Fang Yu bisa melihat gerakan aneh di gelas bir. Jika dilihat lebih dekat, terlihat bahwa itu adalah cacing transparan kecil yang menggeliat di dalam bir. Bak ini sangat kecil, ditambah lagi transparan, tidak ada yang bisa mendeteksinya. Fang Yu kebetulan melihat keberadaannya melalui cahaya. Apa ini? Fang Yu menunduk dan melihat segelas bir di mejanya. Benar saja, ada juga cacing transparan di dalamnya. Ayo, biarkan aku melakukannya dulu. Saat ini, Li Bingyan sudah mengangkat kepalanya untuk meminum segelas anggur ini. Jangan minum, Fang Yu segera berkata. Li Bingyan terkejut, gelas bir sudah berada di dekat bibirnya. Cacing itu merasa seperti hendak mendekati tubuh manusia. Ia ingin memanjat bir dan merangkak ke mulut Li Bingyan. Fang Yu berdiri dan mengambil gelas anggur di tangan Li Bingyan dengan sangat cepat. Kenapa? Ada apa? Li Bingyan terkejut dan bertanya. Fang Yu mengerutkan kening, melihat cacing transparan di gelas anggur, memikirkan apa itu. Segera, dia memikirkannya. Cacing hantu. Ini adalah salah satu dari 5 sekte beracun dari sekte perbaikan jahat, salah satu serangga beracun paling favorit. Banyak orang saleh yang mati di bawah serangga beracun ini. Tapi 5 sekte beracun telah dimusnahkan selama hampir 2000 tahun. Siapa lagi yang akan membiarkan serangga beracun ini? Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba menyadari ada seseorang yang meninggalkan restoran. Begitu dia mengangkat kepalanya, dia melihat seorang pria mengenakan kostum pelayan dan berjalan keluar dengan kepala tertunduk. Jangan sentuh bir ini, ada serangga beracun di dalamnya. Aku akan segera kembali, Fang Yu berkata pada Li Bingyan dan yang lainnya. Setelah berbicara, dia mengikuti pria itu dan berjalan keluar. Pria itu berjalan cepat, Fang Yu berjalan lebih cepat darinya.
Setelah berbelok 2 tikungan, pria itu memasuki sebuah gang. Fang Yu mengikuti tanpa ragu-ragu. Begitu dia masuk ke gang, Fang Yu melihat pria itu sudah berdiri di gang menunggunya, dengan senyuman aneh di wajahnya. Bahkan cacing Pantom Yin dapat menemukan bahwa kekuatanmu memang jauh lebih kuat dari yang kita duga. Pria itu berkata, apa hubunganmu dengan 5 sekte racun? Fang Yu bertanya. Mendengar kata 5 sekte racun, sedikit kejutan melintas di wajah pria itu. Bertanya banyak kenapa, kamu akan dimakamkan di sini hari ini. Pria itu berkata sambil mencibir. Dengan lambaian tangannya, kabut hitam keluar dari dirinya. Kabut hitam menyebar dengan sangat cepat, memenuhi gang dalam beberapa detik. Fang Yu tidak terburu-buru atau lambat, zenki kemerahan melilit tubuhnya. Apakah menurutmu kabut beracunku dapat dilawan dengan energi nyata? Kamu terlalu naif. Pria itu mencibir. Namun detik berikutnya, senyumannya menegang. Saya melihat kabut beracun memancar darinya, dan ketika menyentuh zenki kemerahan yang mengelilingi tubuh Fang Yu, semburan asap putih muncul. Fang Yu berdiri di tengah kabut beracun, tidak terjadi apa-apa. Bagaimana mungkin? Bagaimana kabut beracunku yang mematikan bisa diblokir oleh ki yang sebenarnya? Wajah pria itu jelek. Saat ini dia telah menggunakan 2 pembunuh, salah satunya adalah Pantom Yin Wom, dan yang kedua adalah Deadly Poisonous Mist. Kedua pembunuh ini, selama dia biasa menggunakannya, targetnya pasti akan mati mendadak, dan dia tidak pernah meleset. Tapi sekarang, kedua pembunuh ini dengan mudah dibobol oleh Fang Yu, yang mengejutkan hatinya. Ki sejati saya berbeda dengan ki asli orang biasa. Saya harap Anda dapat mengenal saya lebih jauh sebelum bertindak lain kali. Jika tidak perlu, kirim seseorang untuk mati dari waktu ke waktu. Fang Yu mencibir dan berjalan menuju pria itu. Meskipun pria itu sedikit panik, sebagai pembunuh surgawi di organisasi Valet, metode pembunuhannya lebih dari 1 atau 2. Dia mengambil botol porselen dari sakunya dan membuka tutupnya. Seekor kelabang hijau besar keluar dari mulut botol. Ini adalah bumi hijau yang terbuat dari berbagai racun dan serangga paling beracun, kelabang bumi hijau. Kelabang jenis ini tidak hanya beracun, tetapi lebih mematikan karena sangat agresif. Selama ada sasarannya, ia akan menyerang dengan cepat, menggigit lawan secepat mungkin, mengubah lawan menjadi tumpukan tulang. 3 tahun lalu, pria tersebut menggunakan kelabang ini untuk berhasil membunuh seorang ahli bela diri. Sang ahli bela diri bahkan tidak memberikan respon apapun, dia mati mendadak. Kelabang tanah hijau keluar dari botol, jatuh ke tanah, dan kemudian bergegas menuju Fang Yu dengan kecepatan luar biasa, tidak meninggalkan bayangan di udara. Kecepatan ini telah melampaui batas yang bisa diamati dengan mata telanjang. Fang Yu tanpa ekspresi, mengangkat kakinya dan melangkah maju. Ledakan, ada suara teredam di lantai beton, dan retakan pun muncul. Aku paling benci serangga ini. Fang Yu berkata dengan dingin, lalu menjauhkan kakinya. Pria yang tidak jauh dari sana tampak kusam dan melihat ke tanah yang terkoyak oleh Fang Yu. Kemudian, dia melihat mayat kelabang tanah hijau yang tergencet, dan genangan racun hijau. Ini, pria itu memudar dalam sekejap, kepercayaan diri aslinya menghilang. Pemuda tanpa ekspresi di depannya, sama sekali bukan seorang pejuang dalam arti biasa. Kekuatannya tidak setingkat dengan yang disebut master seni bela diri. Bagaimana tujuan seperti itu bisa dibunuh? Bagaimana cara membunuhnya? Pria itu mempunyai ide untuk melarikan diri hampir dalam sekejap. Dengan lambaian tangannya, benda hitam seperti batu jatuh dari lengan bajunya. Ledakan. Benda itu meledak di udara, berubah menjadi kabut hitam murni. Kabut ini tidak hanya beracun, tapi juga membuat orang kehilangan pandangan. Pria itu memanfaatkan kesempatan ini dan berlari kembali dengan cepat. Tapi begitu dia berbalik, dia tidak bisa bergerak. Aura yang sangat kuat menekannya di tempatnya. Lalu, dia melihat Fang Yu berdiri di depannya. Pria itu pucat, dan hendak berbicara. Fang Yu mengulurkan jarinya dan mengarahkannya ke dahinya. Pria itu langsung merasa hitam di hadapannya, dan pikirannya menjadi kosong. Siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? Fang Yu bertanya. Petik 2 titik. Pihak yang berada di atas memerintahkanku untuk membunuhmu. Pria itu menjawab dengan mata kusam. Siapa yang di atasmu? Fang Yu bertanya. Saya tidak tahu orangnya secara spesifik. Tugas itu dikirimkan langsung kepada saya melalui surat.
Di mana markas besar organisasi Violetmu? Di Eropa Tengah, lokasi spesifiknya adalah rahasia organisasi, saya tidak tahu. Eropa, ini benar-benar berbeda dari apa yang dikatakan Fang Yu sebelum si pembunuh Laohu. Rubah tua mengatakan bahwa markas besar organisasi Violet ada di Huaibei. Tapi Fang Yu segera ingin mengerti. Karena lokasi markas organisasi Violet bersifat rahasia, pejabat senior mereka pasti tidak akan mengungkapkannya. Entah itu Eropa Tengah atau Huaibei, itu pasti informasi palsu. Apa hubunganmu dengan 5 sekte racun? Fang Yu bertanya lagi. Saya dulu berada di puncak barat laut, kata pria itu, matanya yang kusam tiba-tiba menjadi ketakutan, lalu dia mencengkeram tenggorokannya dan meratap kesakitan. 2 detik kemudian, dia jatuh ke tanah, wajahnya layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan hanya dalam 10 detik, dia berubah menjadi genangan darah. Ini, mungkinkah 5 sekte racun masih ada di dunia? Mata Fang Yu bergerak sedikit. Ketika Fang Yu kembali ke restoran, Li Bingyan dan ketiganya masih mengamati bir. Bos, saya masih tidak melihat serangga beracun di dalam cangkir ini, apakah Anda melihatnya? Kata Li Bingyan. Liu gemuk dan Dingran juga memandang Fang Yu dengan curiga. Saat ada sebotol kecap di atas meja, Fang Yu menuangkan kecap ke dalam gelas bir. Warna hitam kecap dengan cepat menyebar ke dalam bir. Kemudian, sosok cacing transparan yang sedang memutar tubuhnya terlihat jelas di depan matanya. Melihat pemandangan ini, wajah Li Bingyan langsung memucat. Aku hampir menyesapnya tadi, haruskah aku ke rumah sakit, bos? Li Bingyan tampak ketakutan. Tidak apa-apa, kamu bisa meminumnya saja. Tuangkan bir ini, kata Fang Yu. Setelah berbicara, Fang Yu menundukkan kepalanya dan terus makan. Li Bingyan buru-buru memanggil pelayan dan menuangkan keempat gelas bir. Kemudian, mereka bertiga duduk di sana, memperhatikan Fang Yu makan, dan berhenti menggerakkan sumpitnya. Apakah kamu kenyang? Fang Yu bertanya. Kami tidak mau makan lagi. Cuma bercanda, setelah melihat serangga itu, di mana mereka masih bisa makan. Jika bukan karena Fang Yu yang duduk di sini dan makan, mereka semua pasti ingin segera pergi. Fang Yu merasa kenyang setelah menundukkan kepala dan makan sebentar, dan berkata, kembali. Li Bingyan merasa lega, berdiri dan berkata, ayo pergi. Paman Niu kebetulan berada tepat di sebelahnya, dan ketika dia melihat hidangan di atas meja tidak banyak dimakan, dia bertanya, apakah hidangan ini tidak enak? Mengapa kamu tidak memakannya banyak? Tidak, Paman Niu, masakan ini enak banget kok. Cuma, kita tidak punya nafsu makan, lupakan saja, jangan bilang. Akun hari ini akan dikreditkan ke ayahku dulu www.novelhal.com aku punya sesuatu yang lain, silakan dulu, kata Li Bingyan sambil berjalan keluar dari restoran dengan cepat. Duduk kembali di dalam mobil, Li Bingyan berkata, saya akan mengantarmu pulang dulu. Di mana rumah Guru Ding? Rumah saya berada di komunitas sebelah sekolah. Jawab Dingran. Kalau begitu kita kembali ke sekolah dulu. Li Bingyan berkata kepada pengemudi. Duduk di dalam mobil, Li Bingyan memikirkan serangga transparan di dalam bir, tetapi masih memiliki ketakutan yang tersisa, dan bertanya, bos, mengapa ada serangga beracun di 4 gelas bir itu? Tujuan mereka adalah aku, kamu hanya terlibat, jangan tanya. Jawab Fang Yu. Setelah Fang Yu mengatakan itu, Li Bingyan tidak bertanya lagi. Dingran memandang Fang Yu yang penuh perhatian, matanya yang indah bersinar terang. Saat ini, mobil melaju ke bagian yang relatif terpencil. Fang Yu melihat keluar jendela dan menemukan banyak van hitam muncul di sekitar mobil yang mereka duduki, secara bertahap membentuk pengepungan. Pengemudi dikepung oleh mobil-mobil tersebut dan hanya bisa melaju semakin lambat, hingga akhirnya terpaksa berhenti. Tuan, ini, sopir itu menoleh dan hendak berbicara dengan Li Bingyan. Namun saat ini, pintu mobil van di sekitarnya terbuka, dan sekelompok preman dengan batang besi keluar dari mobil. Bagaimana situasinya? Li Bingyan melihat keluar jendela mobil, wajahnya pucat dan suaranya bergetar. Hampir 100 preman dengan batang besi mengepung mobilnya dengan rapat. Li Bingyan tumbuh besar dan menghadapi situasi ini untuk pertama kalinya. Liu gemuk dan Dingran sama-sama pucat. Fang Yu, keluar dari sini. Seorang pria berkepala kecil, memegang batang besi, berteriak keras. Saat dia memimpin,
Hampir 100 preman di sekitar juga berteriak. Fang Yu, keluar. Babak 90, kejutkan penonton. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Hampir 100 orang meneriakkan kalimat ini bersama-sama, dan suaranya sangat kuat. Li Bingyan dan orang lain yang duduk di dalam mobil hanya merasakan seluruh mobil bergetar, dan jantungnya berdebar kencang. Dikelilingi ratusan penjahat berbatang besi, pemandangan seperti itu jarang terlihat di film, apalagi di dunia nyata. Aku menelepon polisi, dan meminta ayahku untuk mengirim seseorang ke sana. Wajah Li Bingyan tidak berdarah, dan dia mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi nomor tersebut, tetapi tangannya gemetar begitu parah hingga ponselnya tidak dapat dipegang dengan kuat dan terjatuh. Aku akan bertarung. Wajah Fatiliu bergetar, dan dia mengeluarkan ponselnya dari saku celananya. Fang Yu memegang tangannya dan berkata, jangan panggil polisi, saya akan menyelesaikannya. Bagi Fang Yu, alarm akan menimbulkan lebih banyak masalah. Fang Yu, turunlah jika kamu punya benih. Jangan menyusut ke dalam seperti anak kura-kura. Aku akan memberimu 10 detik. Jika kamu tidak keluar dari mobil, aku akan menghancurkan mobilmu. Teriak. Fang Yu mengulurkan tangannya untuk membuka pintu mobil. Fang Yu, kamu pasti tidak bisa turun dari mobil. Dengan begitu banyak orang di sekitar sini, kenapa kamu sendirian, kata Ding Ran pucat sambil meraih lengan Fang Yu. Dia tahu bahwa Fang Yu memiliki keterampilan yang luar biasa, tetapi ada begitu banyak orang di luar, dan mereka semua memegang tongkat besi. Fang Yu hanyalah 1 orang. Bagaimana mungkin bisa mengalahkan 100? Kamu hanya perlu duduk di dalam mobil, aku akan segera kembali. Fang Yu menarik tangan Ding Ran, mendorong pintu mobil, dan keluar dari mobil. Chun Tu melihat Fang Yu turun dari mobil dan menyeringai sambil memperlihatkan gigi kuningnya. Wah, kamu punya benih. Fang Yu memandang Chun Tou dan bertanya, siapa yang mengirimmu? Chun Tou mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya, menyalakannya dengan korek api, dan berkata, kita akan membalaskan dendam Bos Li hari ini. Dengan kata lain, kamu dikirim oleh Li Zhengrong. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, bukan hanya Bos Li, kita harus membalaskan dendam Bos Botak. Seorang pria muda dengan rambut pirang dicat berdiri dan berkata dengan keras. Fang Yu hanya merasa sedikit tidak sabar saat melihat sekelompok gangster kecil di depannya. Ia bahkan merasa sedikit malu dengan kelompok orang ini. Bukankah bosmu memberitahumu seberapa kuat aku? Kenapa kamu masih, kata Fang Yu tak berdaya. Sial, apa menurutmu aku akan mempercayai rumor di luar itu? Itu pasti berita palsu yang sengaja dikeluarkan oleh bajingan Li Xiaomo, untuk membuat kita merasa takut. 1 orang bertarung sekitar 40. Hari ini 2 klub besar kita hampir mengumpulkan 100 orang datang, bahkan jika kamu adalah dewa, kamu tidak dapat melarikan diri. Chun Tou meludah ke samping, lalu melemparkan rokok di mulutnya ke tanah, mematikannya dengan kakinya, mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu, matanya tajam. Selama Fang Yu dijatuhkan malam ini, dia akan bisa menjadi terkenal di dunia bawah tanah kota Jianghai, dan kemudian masuk akal untuk mengambil alih posisi Li Zhengrong dan menjadi bos baru masyarakat. Dan Huang Mao di sampingnya juga berpikir demikian. Sampah adalah sampah. Sekelompok sampah adalah sampah. Apakah kamu tidak memahami kebenaran ini? Kata Fang Yu. Mendengar kata-kata tersebut, wajah Li Bingyan di dalam mobil berubah. Kapan waktunya, Fang Yu berani memprovokasi lawan? Apakah ini benar-benar berakibat fatal? Benar saja, ekspresi Huang Mao dan Chun Tu berubah setelah mendengar kata-kata ini, dan mereka mengangkat batang besi dan membantingnya ke kepala Fang Yu. Saat mereka berdua menggerakkan tangan, para preman di belakang mereka semua bergegas. Ini, bosnya pasti terbunuh karena kekacauan. Li Bingyan berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya. Tidak, kamu harus memanggil polisi. Ding Ran mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor tersebut. Ledakan. Namun saat ini, terdengar suara keras di luar jendela mobil, disertai teriakan silih berganti. Ding Ran melihat keluar jendela dan melihat semua gangster di depan Fang Yu jatuh ke tanah, dan batang besi perak jatuh ke lantai. Ini terlalu ganas. Li Bingyan memperhatikan Fang Yu, matanya melebar saat ini. Dia melihat Fang Yu hanya menggunakan pukulan,
jadi dia meledakkan seluruh kelompok preman yang bergegas ke arahnya, jatuh ke tanah. Adegan ini, dia bisa mengingat hidupnya. Itu luar biasa, sangat mengejutkan. Setelah pukulan Fang Yu, preman lain yang hendak bergegas ke arahnya semuanya tercengang. Mereka bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi, mereka hanya mendengar teriakan, lalu Chun Tu dan kelompok saudara-saudaranya terjatuh ke tanah. Apakah kamu akan datang lagi? Fang Yu bertanya sambil tersenyum menatap Huang Mao. Huang Mao kembali sadar dan melihat saudara laki-lakinya yang jatuh ke tanah, hanya ketakutan di matanya. Dia sudah menasihati, dia ingin pergi. Tapi sekarang sulit menunggangi harimau. Jika dia melarikan diri saat ini, apalagi menjadi bos suatu masyarakat, dia tidak bisa terus bergaul di jalan. Jadi, aku masih menyimpannya. Kakak beradik, ayo, bunuh dia. Sekelompok preman lainnya bergegas. Hai, Fang Yu menghela nafas dan melangkah maju. Ledakan. Dengan suara yang keras, retakan muncul di lantai beton jalan raya, tepat di bawah kaki para preman tersebut. Apa? Sekelompok preman ini berseru, dan sangat ketakutan sehingga mereka berhamburan ke samping. Huang Mao yang melihat pemandangan ini langsung terkejut, tercengang. Saya mengandalkan, bos, apakah itu manusia? Li Bingyan membuka mulutnya, matanya hampir menatap keluar. Ya Tuhan, Dingran menutup mulutnya, matanya yang indah dipenuhi rasa tidak percaya. Meskipun Fatih Liu telah melihat keterampilan Fang Yu, dia terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Tidak peduli seberapa kuat Fang Yu sebelumnya, dia hanya menggunakan tangan dan kakinya, hanya menunjukkan kekuatannya. Tapi sekarang, Fang Yu menunjukkan, bukan hanya kekuatan. Dengan satu pukulan, puluhan orang terbang menjauh, dan satu kaki menghantam retakan sepanjang 10 meter di lantai beton. Ini jauh melampaui pengetahuannya tentang manusia. Saat ini, beberapa jeep tiba di kedua ujung jalan dan berhenti di pinggiran mobil van. Pintu terbuka, dan Li Xiaomo, yang mengenakan setelan hitam, keluar dari mobil dan memimpin sekelompok anak buahnya menuju Fang Yu. Tuan Fang, saya terlambat, serahkan orang-orang ini kepada saya untuk menanganinya. Li Xiaomo berjalan ke arah Fang Yu dan berkata. Fang Yu memandang Li Xiaomo dengan senyum tipis, tanpa berbicara. Melihat ekspresi Fang Yu, hati Li Xiaomo tenggelam. Sekilas Fang Yu bisa mengetahui trik apa yang dimainkan Li Xiaomo. Ini tidak lebih dari menggunakan pisau untuk membunuh orang dan memanfaatkan situasi untuk berdiri. Keberadaan Fang Yu pasti sengaja diungkap olehnya. Hal ini akan menarik balas dendam dari kedua kekuatan tersebut. Ketika Fang Yu menakuti kedua kekuatan itu dengan cara yang hampir sama, dia keluar untuk mengambil alih lagi, menyebutnya sebagai penyelamatan, tetapi sebenarnya dia menuai keuntungan dari sang nelayan. Sekarang setelah dia mengambil alih, dia bisa berdiri dan membuat dunia luar berpikir bahwa dia dan Fang Yu adalah hubungan kerjasama. Fang Yu tidak suka diperhitungkan. Kamu harus mengatasi masalah ini, kamu harus datang lebih awal, kata Fang Yu. Tuan Fang, saya bergegas ke www.novelhall.com ketika saya menerima berita itu, tapi... Di bawah tatapan Fang Yu, Li Xiaomo hanya merasa seluruh tubuhnya terlihat jelas. Berani, hanya apa? Ada kemacetan di jalan, atau perutmu terasa tidak nyaman sesaat sebelum berangkat dan pergi ke kamar mandi. Fang Yu berkata dengan sinis. Wajah Li Xiaomo pucat, dia tahu bahwa Fang Yu telah mengetahui rencananya. Mata Fang Yu acuh tak acuh. Li Xiaomo menggigit bibirnya, takut untuk berbicara. Fang Yu memandang Li Xiaomo, sedikit mengernyit, dan berkata, kamu telah memperoleh begitu banyak malam ini, dan aku, yang kamu gunakan sebagai preman, harus selalu meminta bunga. Li Xiaomo berkeringat dingin di dahinya, dan bertanya, Tuan Fang, apa yang Anda inginkan? Selama itu masih dalam kapasitas kita. Petik 2. Alkimia batin monster-monster, Anda harus memberi saya setidaknya 10 iblis alkimia batin binatang. Selain itu, saya tidak memiliki hubungan kerjasama dengan Anda. Jangan mencoba menggunakan kepintaran kecil Anda untuk mengambil keuntungan dari saya. Jika tidak, saya tidak akan memberi Anda kesempatan lagi, kata Fang Yu. Alkimia batin monster-monster, Li Xiaomo sempat sedikit bingung, karena dia tidak tahu apa itu. Tapi dia tahu bahwa dia harus setuju, kalau tidak Fang Yu pasti akan marah. Saya mengerti,
Saya akan menyiapkan alkimia dalam monster yang Anda butuhkan sesegera mungkin dan mengirimkannya kepada Anda. Itu pasti akan memuaskan Anda, Tuan Fang. Li Xiaomo membungkuk dan membungkuk pada Fang Yu. Ada keheningan di sekeliling. Li Xiaomo membungkuk, dan orang-orang di belakangnya juga membungkuk. Adapun kelompok Huang Mao, mereka sangat ketakutan hingga kaki mereka lemah dan tidak bisa berkata-kata. 3 kekuatan bawah tanah terkuat di kota Jianghai bahkan tidak bisa mengangkat kepala mereka di depan Fang Yu.